Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 51 Bahasa Indonesia. Bab 51, Teror Huang Zuntian, Sekte Manakah Gunung Chang. Bab 51, Teror Huang Zuntian, Sekte Manakah Gunung Chang. Setelah tubuh jasmani guru spiritual San Kui dihancurkan, jiwa esensinya baru saja muncul ketika Han Jue muncul dari udara tipis di depannya. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan penyerapan jiwa 6 jalan untuk menyedot jiwa esensinya ke tangannya. Han Jue kemudian meremasnya dengan keras dan langsung menghancurkannya. Itu adalah pembantaian total. Mata Huang Zuntian melebar. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membantu. Terlalu cepat, Han Jue membunuh guru spiritual San Kui semudah menginjak semut. Benar-benar ada jebakan. Huang Zuntian segera berbalik dan memilih untuk kabur. Han Jue melompat dan bergerak di depan Huang Zuntian, menghentikannya. Awan jungkir balik, jarak gerakannya terkait dengan jumlah energi roh 6 jalan yang dia gunakan. Mungkin sulit untuk bergerak sejauh 108.000 mil, tetapi bergerak untuk jarak pendek bukanlah apa-apa bagi Han Jue. Huang Zuntian tercengang, dia menatapnya dengan kaget. Han Jue mengeluarkan pedang kilin dan mengarahkannya ke arahnya. Tunggu, jangan bergerak. Aku bisa membuat sekte jas hujan berhenti menembak, Huang Zuntian berkata dengan suara rendah saat keringat dingin muncul di dahinya. Han Jue mengangkat alisnya. Aku harus memotong rumput liar sampai ke akarnya, mengerti? Huang Zuntian sebenarnya mengaku kalah. Han Jue memikirkan perkenalannya. Huang Zuntian tidak suka membunuh. Mungkinkah dia tidak ingin menyerang sekte murni giok? Karena itu, tindakan sekte jas hujan tertunda seperti ini. Huang Zuntian berkata tanpa daya. Sebenarnya, saya tidak ingin membuat begitu banyak konflik. Tetapi saya adalah pemimpinnya. Saya memikul tanggung jawab seluruh sekte. Jika saya tidak mengambil inisiatif, murid sekte murni giok yang tak terhitung jumlahnya akan mati. Saat ini, mereka semua masih hidup dan sehat. Itu adalah kebenaran. Zhou Fan dan Yang Tiandong masih hidup. Han Ju ragu-ragu. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Huang Zuntian, maka dia masih bisa mengendalikan sekte jas hujan. Jika dia membunuhnya, seluruh sekte jas hujan akan menjadi gila. Pada saat itu, mereka akan membalas dendam dengan gila-gilaan, dan Han Jue tidak akan bisa memburu mereka di seluruh dunia. Selama kamu melepaskanku, aku pasti akan memerintahkan sekte jas hujan untuk berhenti menyerang sekte murni giok, Huang Zuntian berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, mata Han Jue berkedip. Huang Zuntian menghela nafas lega. Sepertinya mereka bisa bernegosiasi. Saat ini, Han Jue tiba-tiba menyerang, menebas dengan pedangnya. Pedang Dewa Hantu Hukuman Surgawi. Huang Zuntian terkejut. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir, dan ki spiritualnya yang melonjak dengan paksa memblokir ki pedang yang menakutkan. Namun, dia masih dipaksa mundur, darah tumpah dari mulutnya. Rekan Taois, Anda, Huang Zuntian sangat marah. Huang Zuntian mengembangkan kebencian terhadap Anda. Poin kebencian saat ini, 2 bintang. Han Jue mencibir, mungkin Huang Zuntian tidak punya pilihan dalam masalah ini. Tetapi bagaimana Han Jue bisa membiarkannya pergi sehingga dia bisa mencoba mengubah situasi? Dia bisa membuat sekte jas hujan berhenti menyerang. Jika dia tidak bisa melakukannya sebelumnya, mengapa dia bisa melakukannya sekarang? Lebih baik membunuhnya saja dan mengintimidasi sekte jas hujan. Mencegah hantu suci menciptakan lebih banyak masalah. Han Jue mengangkat pedang kilin dan mengarahkannya ke langit. Energi roh 6 jalan di tubuhnya meletus dan membubung ke langit. Dalam sekejap, cahaya biru muncul di langit seperti lautan. Itu mempesona, bayangan pedang muncul darinya dan dengan cepat memadat. Huang Zuntian membentuk segel tangan dengan kedua tangan. 4 tongkat kerajaan muncul dan berputar di sekelilingnya. Dia melihat bayangan pedang di langit dan panik, mantra macam apa ini? Tidak, ini adalah kekuatan mistik. Han Jue menggunakan sekte 10.000 pedang. 10.000 bayangan pedang tergantung tinggi di langit. Seberapa spektakuler itu? Semuanya menunjuk ke arah Huang Zuntian, menyebabkan anggota tubuhnya menjadi dingin. Dia dengan cepat mengaktifkan formasi, dan keempat tongkat kerajaan segera menarik diri.
Energi spiritual meledak dari 4 sudut dan membentuk formasi persegi panjang. Han Jue mengacungkan pedangnya. 10.000 bayangan pedang menyerang Huang Zuntian. Seperti sekelompok ikan mas yang menyeberangi sungai, senjata surgawi turun dari langit. Ledakan. 10.000 pedang sekte bertabrakan dengan formasi Huang Zuntian, menyebarkan awan di sekitarnya. Jubah Huang Zuntian berkibar liar. Dia mengertakkan gigi dan melawan dengan sekuat tenaga. Sungguh teknik yang kuat. Huang Zuntian sangat gugup dan menyesal. Jika dia tahu, dia akan mengikuti instingnya. Dia tidak akan mendengarkan orang-orang bodoh itu dan secara pribadi datang ke Sekte Jadepure. Aku tahu itu, Sekte Jadepure benar-benar tak kenal takut. Saat Huang Zuntian mengutuk dalam hatinya, formasi rohnya hancur. Bayangan pedang yang kejam bertabrakan dengan tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Dia tidak langsung dibunuh, tampaknya Huang Zuntian tidak begitu lemah. Saat dia terbang kembali, dia dengan cepat berbalik dan terbang ke langit. Dia tampaknya telah menggunakan semacam kekuatan mistik juga. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang tanpa jejak. Dia tidak bisa dibiarkan melarikan diri. Han Jue segera menggunakan somersault cloud sambil menelusuri auranya. Karena mereka sudah bertarung, dia harus membunuh musuh. Han Jue bergerak lebih cepat. Setelah jungkir balik, dia berdiri di depan Huang Zuntian. Huang Zuntian hampir ketakutan setengah mati dan segera melambaikan tangannya. Dalam sekejap, Han Jue mengeluarkan Burning Fian Bell dan menghancurkannya. Dengan ledakan, telapak tangan kanan Huang Zuntian menghantam Burning Fian Bell, menyebabkan dia merasa pusing. The Burning Fian Bell dengan cepat berkembang saat Han Jue melambaikan tangan kanannya. Lonceng pertama kali dinaikkan, lalu dihancurkan dengan keras, langsung menekan Huang Zuntian ke bawah. Dia menabrak hutan. The Burning Fian Bell terus membanting berulang kali saat tanah bergetar hebat. Hutan dalam radius beberapa ratus meter diratakan. Tubuh jasmani Huang Zuntian hancur. Dia dengan cepat memanggil jiwa esensinya dan ingin terus melarikan diri. Tapi kecepatannya tidak seberapa dibandingkan dengan Han Jue. Han Jue menggunakan penyerapan jiwa 6 jalan dan langsung menyedot jiwa esensi Huang Zuntian ke telapak tangannya. Pertempuran berakhir, Huang Zuntian, yang berada di tingkat ke-9 dari alam formasi jiwa, menghadapi Han Jue tetapi seperti Duan Tongtian, tidak dapat melawan. Bos lain dikalahkan olehku. Aku benar-benar kuat. Han Jue tersenyum puas dan kembali ke Jadepure Sek. Lokasi pertempuran sebelumnya telah menarik para tetua sekte. Han Jue menggunakan teknik Dewa Angin dan mengitari mereka, dengan cepat kembali ke Konet Cave Abode. Ayam neraka hitam melihatnya dan dengan cepat bertanya, "Tuan, bagaimana? Haruskah kita lari? Saya siap." Han Jue memutar matanya dan berkata, "Aku, Tuanmu, jangan menyerang tanpa kepercayaan penuh. Jika saya melakukannya, musuh pasti akan mati." Petik 2. Ayam neraka hitam tertegun sejenak sebelum perlahan-lahan berbaring. Han Jue duduk di tempat tidur. Dia mengangkat tangan kanannya dan melepaskan jiwa esensi Huang Zuntian. Terperangkap oleh energi roh 6 jalan, jiwa esensinya tidak bisa lepas. Saat melihat Han Jue, wajah Huang Zuntian dipenuhi ketakutan. Dia bertanya dengan suara gemetar, "Siapa kamu?" Dia terlalu kuat. Meskipun Huang Zuntian berhati-hati, dia masih percaya diri. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah begitu buruk. Han Jue berkata tanpa ekspresi, "Zhao Zilong dari Gunung Chang." Ayam neraka hitam bingung, siapa Zhao Zilong, sekte mana yang merupakan Gunung Chang? Huang Zuntian juga bingung. Han Jue bertanya, "Tidak ada tetua agung di sektemu, kan?" Alasan mengapa dia tidak menghancurkan jiwa esensi Huang Zuntian adalah untuk mendapatkan informasi. Sekarang, penyerapan jiwa 6 jalannya dapat menyegel jiwa esensi atau jiwa normal, membuat interogasi lebih mudah. Huang Zuntian ragu-ragu dan berkata, "Ya, tapi dia sudah meninggalkan Gritian. Sekarang, aku yang terkuat di Sekte Jas Hujan. Bisakah Anda membiarkan saya pergi? Jika kamu benar-benar tidak bisa, aku akan meninggalkan Sekte Jas Hujan dan bergabung dengan Sekte Murni Giok." Untuk bertahan hidup, dia bisa melepaskan martabatnya.
Han Jue mengangkat alisnya. Kepribadian orang ini sangat mirip dengannya. Betapa hina. Han Ju mendengus. Mari kita lihat bagaimana kinerjamu. Dengan itu, dia menutup telapak tangan kanannya dan melemparkan jiwa esensi Huang Zuntian ke kedalaman jiwanya, memenjarakannya. Dengan kepergian Huang Zuntian, Sekte Jas Hujan tidak perlu dikhawatirkan. Dia bisa berkultivasi dengan damai. Han Jue tersenyum dan terus berkultivasi, menuju tingkat kedua dari alam formasi jiwa. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 52 Bahasa Indonesia. Bab 52, sepatu bot menginjak-injak roh 9 bintang, anjing surgawi yang caotik. Bab 52, sepatu bot menginjak-injak roh 9 bintang, anjing surgawi yang caotik. Master Sekte dari Sekte Jas Hujan, Huang Zuntian, dan Tetua, Guru Spiritual San Kui, menuju ke Sekte Murni Giok, namun, tidak ada kabar dari mereka selama beberapa tahun. Diserang oleh Sekte Jade Pure dan Sekte Pedang Burung Vermilion, Sekte Jas Hujan mulai panik. Terutama para tetua, dengan kemampuan Huang Zuntian dan sesepuh, mereka harus segera kembali. Mengapa butuh waktu begitu lama? Apakah sesuatu terjadi? Mereka mengingat kekhawatiran Huang Zuntian dan tidak bisa tidak panik. Dengan demikian, mereka memerintahkan semua murid sekte luar untuk bergegas kembali ke sekte dan bertahan dari serangan Sekte Murni Giok dan Sekte Pedang Burung Vermilion. Sebelumnya, ketika berhadapan dengan dua sekte, Sekte Jas Hujan tampak sangat santai. Hanya para pembudidaya yang menjaga sekte itu sudah cukup. Sekarang mereka takut. Mereka takut musuh misterius akan muncul. Setelah waktu yang lama, Sekte Jadepure dan Sekte Pedang Burung Vermilion menerima permintaan dari Sekte Jas Hujan. Yang terakhir membebaskan semua tawanan dari dua sekte, termasuk Huang Jihao. Sekte Jadepure dan Sekte Pedang Vermilion juga mundur dan kembali ke rumah. Setelah berjuang selama bertahun-tahun, mereka memang lelah. Sudah 5 tahun sejak dia mengalahkan Huang Zuntian. Mengandalkan pil, Han Jue dengan cepat menerobos ke alam formasi jiwa tingkat ketiga. Dia juga telah menghabiskan semua pilnya sekarang. Tanpa pil kultivasi ranah formasi jiwa, dia menemukan bahwa spirit ki di Conate Cave Abode sebenarnya sedikit kurus baginya. Berapa tahun yang dibutuhkan baginya untuk menerobos ke alam penggabungan Void? Tidak peduli seberapa kuat teknik kultivasi, itu masih tergantung pada spirit ki di sekitarnya. Ketika Han Jue sedikit bermasalah, Yang Tiandong tiba-tiba kembali. Setelah memasuki gua tempat tinggal, dia menerkam di depan Han Jue dan mulai menangis. Menguasai, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku melihatmu lagi. Apakah kamu tahu betapa aku telah menderita selama bertahun-tahun? Saya selalu percaya bahwa Anda akan datang dan menyelamatkan saya, Guru. Sekte Guru mengatakan kepada saya bahwa jika bukan karena Anda memimpin Sekte Murni Giok, dia tidak akan berani datang dan menyelamatkan kita. Yang Tiandong menangis dengan cara yang menghancurkan bumi. Ayam neraka hitam memiringkan kepalanya dan berkedip, menatap orang asing itu. Han Jue merasa malu. Dia tidak menyelamatkan Yang Tiandong terutama karena dia takut. Han Jue berkata, "Murid, kamu melakukannya dengan baik. Aku akan mengajarimu mantra selanjutnya." Petik 2. Kebaikan Yang Tiandong terhadap Anda telah meningkat. Kesukaan saat ini, 3 bintang. Yang Tiandong meneteskan air mata dan terus bersujud. Kemudian, Han Jue memperkenalkan ayam neraka hitam kepadanya. Yang Tiandong telah menemukan ayam neraka hitam, tetapi dia tidak punya waktu untuk bertanya. Kamu harus menjadi murid guru. Kamu bisa memanggilku kakak ayam mulai sekarang. Kakak ayam, Han Jue terdiam. Yang Tiandong juga tercengang. Ayam neraka hitam mendengus. Aku Phoenix, cepat atau lambat, saya akan membawa guru ke 9 surga. Untuk beberapa alasan, saat melihat Yang Tiandong, itu terasa sangat bermusuhan. Itu tidak menyukai auranya, ini adalah pertama kalinya Yang Tiandong melihat ayam sebesar itu. Dia sedikit bingung, takut dia akan mengatakan sesuatu yang salah dan menyinggung Han Jue. Baiklah, pergi berkultivasi di samping. Dalam beberapa hari, aku akan mengajarimu mantra, kata Han Jue. Yang Tiandong terkejut ketika mendengar ini,
dia mengangguk patuh dan buru-buru berjalan ke samping untuk bermeditasi. Han Jue terus berkultivasi, tampaknya Li Qingxi dan yang lainnya telah kembali. Memang, keesokan harinya pada siang hari, Li Qingxi datang berkunjung. Hahaha, Penatua Han, mata-mata yang saya tanam di Sekte Jas Hujan memberitahu saya bahwa Master Sekte hilang. Apakah dia datang ke Sekte Jadepure? Apakah kamu membunuhnya? Li Qingxi bertanya dengan penuh semangat. Yang Tiandong menatap Han Jue dengan penuh harap. Han Jue ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk sedikit. Itu bagus dia mengungkapkan ini sehingga Li Qingxi tidak khawatir dan mengganggunya sepanjang hari. Seperti yang diharapkan dari Penatua Han, Anda adalah kontributor terbesar untuk Sekte Murni Giok kami. Master Sekte dari Sekte Jas Hujan sudah mati. Mereka mungkin tidak akan berani menimbulkan masalah untuk waktu yang lama. Li Qingxi sangat senang dan tidak bisa berhenti berbicara. Sebagian besar waktu, Han Jue merespons dengan sopan. Setelah dia selesai berbicara, Han Jue tersenyum dan berkata, sudah waktunya bagi Sekte Jadepure untuk berkultivasi dengan damai. Sekte Master, berhenti berlarian dan kultivasi dengan benar. Setiap kali dia melihat Li Qingxi dipukuli, Han Jue akan mengkhawatirkannya. Li Qingxi tersenyum dan berkata, benar, ada satu hal lagi. Paling-paling setengah tahun, leluhur akan kembali. Dalam 5 tahun lagi, itu akan menjadi upacara milenium Sekte Jadepure. Ini akan menjadi kesempatan yang menggembirakan bagi sekte tersebut. Meskipun tertunda selama 2 tahun, itu tidak masalah. Saya akan mengundang semua sekte untuk berpartisipasi dan membangun hubungan yang baik dengan mereka. Pada saat itu, apakah Anda ingin tampil? Saya dapat membantu memperkenalkan Anda ke dunia kultivasi dan memberitahu mereka siapa Penatua pembunuh dewa yang paling kuat dari Sekte Murni Giok sehingga nama Anda dapat mengguncang dunia kultivasi. Han Jue buru-buru berkata, tidak, saya tidak bisa memberitahu siapapun bahwa saya membunuh pemimpin Sekte Jas Hujan. Mari kita berpura-pura bahwa kita tidak tahu tentang ini. Aku juga tidak ingin menunjukkan wajahku. Saya hanya ingin berkultivasi dengan benar. Jika Master Sekte ingin membuat hype untuk saya, Anda malah akan merugikan saya. Saya telah membunuh begitu banyak musuh untuk Jadepure Sek. Jika ini keluar, aku mati. Pada saat itu, saya hanya bisa lari dan meninggalkan sekte ini. Li Qingxi setuju setelah mendengar kata-kata yang masuk akal ini. Sebelum pergi, Han Jue mengungkapkan masalahnya baru-baru ini dan meminta Li Qingxi untuk membantu meningkatkan konsentrasi spirit Qi di Gua Abode. Li Qingxi segera setuju. Setelah meninggalkan Gua Abode, Li Qingxi mulai khawatir. Bagaimana lagi saya bisa meningkatkannya? Roh Qi di sini sudah yang terpadat di seluruh sekte. Saya hanya bisa menunggu leluhur kembali. Li Qingxi kesal. Dia sudah mentransplantasikan harta alam terbaik. Tapi Han Jue masih belum puas. Kecepatan terobosan orang ini terlalu cepat. Begitu Li Qingxi pergi, kata-kata muncul di depan Han Jue. Kamu berhasil melindungi sekte dan mengalahkan Sekte Jas Hujan. Anda memperoleh harta karun Numinous, manual teknik pedang, dan telur dari binatang surgawi pemeliharaan. Selamat telah mendapatkan harta karun Numinous kelas 5, 9 bintang spirit trampling boots. Selamat telah mendapatkan manual, pedang terbang tanpa hati. Selamat telah mendapatkan Chaotic Heavenly Dog. 9 bintang spirit trampling boots, harta karun Numinous kelas 5, itu bisa menginjak dan menyerap spirit Qi. Kecepatan terbangnya sangat cepat, itu dapat meningkatkan efek gerakan kekuatan mistik dan teknik gerakan. Pedang terbang tanpa hati, teknik pedang tanpa hati. Setelah mengolah teknik pedang ini, emosi dan seseorang akan berkurang. Tingkat kematian dari teknik pedang ini sangat tinggi. Anjing surgawi yang chaotic, salah satu dari Divine Beast of Providence kuno. Legenda mengatakan bahwa anjing surgawi melahap bulan, saat ini dalam keadaan telur. Han Jue tidak bisa menahan senyum. Akhirnya, The Nine Star Spirit Trampling Boots bagus, sangat cocok untuk melarikan diri. Besar, dalam sekejap mata, 3 tahun berlalu. Han Jue masih berada di level ketiga dari Soul Formation Realm. Selama periode waktu ini, dia memberikan pedang terbang tanpa hati ke Yang Tiandong tanpa mengolahnya sendiri. Yang Tiandong sangat menyukainya.
Dengan bakatnya yang luar biasa, ia menjadi mahir dalam pedang terbang tanpa hati dalam 3 tahun dan membuat nama untuk dirinya sendiri di Sekte Dalam. Dia hanya maju ke murid elit setengah tahun yang lalu. Dia akan menerobos kerana inti emas. Anjing surgawi Chaotic sudah menetas. Itu bahkan ditetaskan oleh Black Hell Chicken. Ayam neraka hitam tidak tahu cara menetaskan telur. Han Jue telah mengajarkannya. Ia belum menetapkan nilai dan moralnya sendiri, sehingga ia tidak keberatan. Setelah Chaotic Heavenly Dog menetas, dia akan merawatnya secara khusus. Anjing surgawi Chaotic saat ini sudah seukuran anak sapi. Itu memiliki bulu perak dan tampak seperti serigala gemuk. Betul sekali, itu gemuk. Tubuh montok Black Hell Chicken membuatnya berpikir bahwa itu terlihat lebih baik seperti itu. Oleh karena itu, ia juga menggemukkan anjing surgawi Chaotic. Han Jue tidak menghentikannya. Hewan peliharaan montok adalah yang paling lucu. Tingkat kultivasinya jauh melebihi Chaotic Heavenly Dog. Karena tidak bisa melampaui dia, dia tidak mengharapkan hewan peliharaan untuk bertarung. Apa yang layak disebutkan adalah bahwa Chaotic Heavenly Dog pada dasarnya arogan. Ia berani menantang Black Hell Chicken ketika baru berusia 2 tahun. Hal ini sering menyebabkan Black Hell Chicken mengamuk, sehingga Cornet Cave Abode sering kacau. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 53 Bahasa Indonesia. Bab 53, 9 Kuali Taois. Mantra Tathagata. Bab 53, 9 Kuali Taois. Mantra Tathagata. Suatu hari, ketika Yang Tiandong kembali dari misinya, dia sangat bersemangat. Leluhur kembali, kata Yang Tiandong. Han Jue tidak membuka matanya. Dia segera memeriksa orang terkuat di Jadepure Sek. 9 Kuali Taois. Tingkat ke-8 alam penggabungan Void, leluhur pendiri Sekte Murni Giok. Tingkat ke-8 dari alam penggabungan Void, bagus. Han Jue segera merasakan rasa aman. Dengan sosok yang begitu kuat menjaga sekte, seharusnya tidak menghadapi kesengsaraan lagi, kan? Han Jue berkata dengan lembut, berkultivasi dengan baik. Dengan itu, dia memulai percobaan simulasi dan melawan Taois 9 Kuali. Yang Tiandong menggosok hidungnya dengan canggung. Dia awalnya memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi melihat bahwa tuannya tidak mau mendengarkan, dia hanya bisa dengan patuh berjalan ke samping dan mulai berkultivasi. Anjing surgawi yang Chaotic menatapnya dan berbisik, "Saudara ayam," auranya sangat menjengkelkan. Ayam neraka hitam menyipitkan matanya. "Ya, aku merasakan hal yang sama." Meskipun suara mereka rendah, Yang Tiandong dapat mendengarnya dengan jelas. Dia tidak bisa berkata-kata. Apakah garis keturunan setengah iblisnya begitu menjengkelkan bagi iblis? Yang Tiandong merasa bersalah, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Han Jue membuka matanya dan berpikir, apakah ini Void Amalgamation Realm? Tidak buruk. Dia telah kalah, dengan teknik Dewa Angin dan awan jungkir balik, dia hampir tidak bertahan selama beberapa menit. Masih sangat sulit bagi seorang kultivator di tingkat ketiga dari alam formasi jiwa untuk melawan seorang kultivator di tingkat ke-8 dari Void Amalgamation Realm. Han Jue menarik napas dalam-dalam, dia punya tujuan. Dia ingin mengalahkan 9 Kuali Taois sesegera mungkin. Untuk periode waktu berikutnya, seluruh sekte Jadepure sangat hidup. Pertama, upacara milenium akan datang. Kedua, pendiri telah kembali. Di bawah publisitas para tetua dari 18 puncak, segala macam legenda tentang Taois 9 Kuali menyebar. Seorang kultivator yang telah hidup selama lebih dari 1000 tahun sangat langka di seluruh dunia kultivasi Gritian. Han Jue masih dalam pengasingan dan tidak keluar. Beberapa hari kemudian, Li Qingxi datang berkunjung. Taois 9 Kuali diikuti. Dia tinggi dan memiliki kepala penuh dengan rambut putih. Dia memiliki pembawaan yang abadi. Han Jue berdiri dan membungkuk. Yang Tiandong mengikutinya. Black Hell Chicken dan Chaotic Heavenly Dog tergeletak di tanah saat mereka diam-diam menatap The Earth's Nine Cauldrons. Setelah Taois 9 Kuali memasuki gua tempat tinggal, dia pertama kali melihat Black Hell Chicken dan Chaotic Heavenly Dog dan kemudian berkata dengan terkejut, kedua binatang ini tidak sederhana. Teman muda, dari mana kamu mendapatkannya?
Yang lain dari Sekte Murni Giok tidak dapat melihat asal-usul kedua binatang itu. Tetapi, 9 kuali Taois dapat merasakan bahwa mereka luar biasa. Bagaimanapun, dia telah berkeliling dunia dan sangat berpengetahuan. Li Qingxi tidak bisa membantu tetapi berbalik, sejak kapan ada anjing? Han Jue tersenyum dan berkata, aku mendapatkannya secara kebetulan. Taois 9 kuali tersenyum dan tidak bertanya lebih lanjut. Dia berjalan ke kursi dan duduk. Dia memandang Han Jue dan berkata, teman muda, itu semua berkatmu bahwa Jadepure Sek mampu bertahan. Kalau tidak, sekte itu akan dihancurkan. Saya datang terutama untuk berterima kasih dan juga membawa kesempatan. Peluang, Han Ju mengerutkan kening. Dalam pemahamannya, selama itu bukan sesuatu yang langsung diberikan kepadanya, itu adalah risiko. Bahaya, sangat mudah untuk mendapat masalah. Saya meninggalkan dunia budidaya yang besar 1000 tahun yang lalu untuk mencari tanah abadi. Setelah itu, saya pergi ke luar negeri dan hidup di dunia fana. Sekarang, saya sudah menjadi wakil sekte master dari sebuah sekte. Kali ini, saya akan membawa beberapa jenius untuk berkultivasi di sana. Ketika kultivasi mereka mencapai tahap yang fenomenal, mereka dapat kembali ke Sekte Murni Giok. Apakah Anda bersedia untuk pergi? Taois 9 kuali mengelus jenggotnya dan tersenyum. Wakil Master Sekte Luar Negeri, Han Jue terdiam. Kampung halaman Anda hampir hilang, tetapi Anda pergi untuk bergabung dengan sekte orang lain dan membuat nama untuk diri sendiri. Han Jue bertanya dengan hati-hati, apakah sektemu tak terkalahkan di luar negeri? Sulit untuk menjadi tak terkalahkan, tapi itu masih salah satu tuan. Tuan, apakah ada musuh? Tentu saja, tapi tidak ada yang perlu ditakutkan, sangat sulit untuk membalikkan sekte kami. Ada banyak ahli Void Amalgamation Realm di sekte kami. Oh, terima kasih atas niat baikmu, leluhur, aku tidak akan pergi. Han Jue menggelengkan kepalanya dan menolak, bagian luar sangat berbahaya. Jika mereka bukan sekte yang tak terkalahkan, mereka pasti akan menghadapi bahaya. Di Great Yan, sekte Jadepure tidak lagi memiliki musuh. Sekte jas hujan terkuat akan segera jatuh. Taois 9 kuali tersenyum. Mereka mengatakan bahwa kamu sangat berhati-hati. Tampaknya Anda takut akan berbahaya untuk pergi ke luar negeri. Itu benar. Saat itu, Dia mulai membual tentang petualangannya. Memang, tidak peduli apa dunia itu. Orang tua selalu banyak bicara dan suka menyombongkan diri. Han Jue mendengarkan dengan tenang. Setelah Taois 9 kuali berbicara untuk waktu yang lama, Li Qingxi akhirnya memiliki kesempatan untuk berbicara. Penatua Han, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin pergi. Ini juga bagus untuk tinggal di sekte Jadepure. Selanjutnya, leluhur akan membantu sekte kami berkembang. Pada saat itu, Sekte Murni Giok pasti akan menjadi penguasa dunia budidaya yang besar. Anda ingin berkultivasi dengan rajin, bukan? Tidak masalah. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda mencari harta karun alam. Mulai sekarang, seluruh gunung akan menjadi milikmu. Saya dapat mengusir para murid dari Gua Abodes lainnya dan meninggalkan mereka untuk Anda dan murid-murid Anda di masa depan. Li Qingxi tersenyum. Dia adalah master sekte dan tentu saja tidak ingin Han Jue pergi. Taois 9 kuali telah meletakkannya dengan baik. Bagaimana mungkin para jenius bersedia kembali dari sekte yang lebih baik? Tentu saja, ini kecuali mereka tidak melakukannya dengan baik dan sering ditindas. Jika Han Jue pergi bersamanya, apa yang akan terjadi jika Sekte Murni Giok menghadapi bahaya lagi? Taois 9 kuali tersenyum dan berkata, itu benar. Saya akan tinggal setidaknya 50 tahun sebelum pergi. Pertama-tama saya akan mereformasi Sekte Murni Giok dan mengubahnya menjadi tanah suci dunia budidaya yang besar. Selama waktu ini, Anda dapat mempertimbangkannya. Petik 2. Sederet kata muncul di depan Han Jue. Anda diundang oleh Taois 9 kuali dan Li Qingxi. Anda memiliki pilihan berikut. 1. Ikuti Taois 9 Cauldrons dan pergi ke luar negeri. Anda bisa mendapatkan sebotol pil kultivasi, peralatan, dan harta karun numinous. 2. Terus tinggal di Sekte Jadepure. Berkultivasi sambil menjaga profil rendah dan berusaha untuk stabilitas. Anda bisa mendapatkan warisan kekuatan mistik.
Han Jue tersenyum dan berkata, "Terima kasih, leluhur dan Master Sekte. Saya akan tinggal di Sekte Murni Giok dulu." Petik 2. Dia diam-diam memilih opsi kedua. Dalam hal pilihan, opsi pertama mungkin lebih baik, tidak seperti di masa lalu. Tapi dia memikirkannya. Tidak perlu baginya untuk pergi ke luar negeri. Mungkin spirit Qi di sini jauh lebih rendah, tapi dia tidak punya musuh dan bisa berkultivasi dengan damai. Jika dia pergi ke luar negeri, dia mungkin menghadapi banyak masalah. Han Jue tidak memiliki perseteruan darah atau musuh yang menakutkan. Kenapa dia ingin keluar? Selain itu, saran Li Qingzi juga bagus. Gua Abode ini memang kecil dan seluruh gunung tepat untuknya. Adapun murid-murid lain di gunung, Han Jue hanya bisa meminta maaf. Dia percaya bahwa Li Qingzi dapat mempertimbangkan pro dan kontra. Kamu memilih untuk tinggal di Sekte Jadepure. Memperoleh warisan kekuatan mistik. Selamat telah memperoleh kekuatan mistik, mantra Tathagata. Mantra Tathagata, kekuatan mistik Buddhis. Itu bisa mengalahkan hantu dan menekan roh jahat. Kekuatan mistik Buddhis. Menarik. Han Jue berpikir dalam hati. Mereka bertiga terus mengobrol. Kurang dari 3 hari setelah Li Qingzi dan Taois 9 Kuali pergi, semua pembudidaya lain di gunung pindah. Di bawah pengaturan Li Qingzi, sekelompok pelayan fana datang untuk menanam harta. Kumpulan harta karun ini kemungkinan dibawa kembali oleh Daoist Nine Cauldrons. Kualitas mereka jelas melebihi yang sebelumnya. Tidak hanya itu, Li Qingzi bahkan secara pribadi datang ke kaki gunung untuk membentuk formasi untuk Han Jue. Perawatan itu sebaik yang didapatnya. Ketika masalah ini mencapai sekte dalam, para murid berpikir bahwa guru sekte ingin memelihara gunung suci budidaya. Mereka semua mulai menantikannya. Sedikit yang mereka tahu bahwa gunung ini hanya milik satu orang. Han Jue tidak mengganggu hal-hal di luar gua Abode dan berkultivasi dengan damai. Ayam neraka hitam dan anjing surgawi caotik juga berkultivasi dengan rajin. Segera, Yang Tiandong meninggalkan gua tempat tinggal. Li Qingzi bermaksud untuk mengasuhnya dan membiarkan dia mengambil alih Jadepure Sect. Pertama, itu karena potensinya, dan kedua, untuk mengikat Han Jue. Setengah tahun berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Xing Hongxuan datang untuk mencari Han Jue. Para murid dari berbagai puncak telah diperintahkan untuk tidak datang ke gunung ini. Namun, Xing Hongxuan mendapat dukungan Taois Jingsu, jadi dia berani datang. Han Jue membiarkannya masuk. "Suamiku, aku mengambil harta baru-baru ini dan secara khusus datang untuk memberikannya kepadamu." Xing Hongxuan dengan senang hati duduk di sebelah Han Jue dan mengeluarkan mutiara giok seukuran kepalan tangan bayi. Setelah Han Jue mengambil manik itu dan memindainya dengan akal sehatnya, ekspresinya langsung berubah aneh. Xing Hongxuan berkata dengan penuh semangat, mutiara ini dapat secara otomatis mengumpulkan ki roh langit dan bumi dan membuat pil pengumpul ki secara otomatis. Ini adalah harta karun yang bagus. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 54 Bahasa Indonesia. Bab 54, Jing Pengadilan Surgawi, Bakat yang tak tertandingi. Bab 54, Jing Pengadilan Surgawi, Bakat yang tak tertandingi. Mendengar kata-kata Xing Hongxuan, ekspresi Han Jue menjadi lebih aneh. Alasannya adalah karena indera surgawinya menemukan jiwa yang tersembunyi di dalam mutiara giok. Jiwa ini adalah roh ganas yang dipenuhi dengan aura jahat. Itu jelas bukan hal yang baik. Han Jue bertanya, di mana kamu menemukan mutiara ini? Setelah dia menjelaskan situasi roh ganas di mutiara giok, mata Xing Hongxuan melebar tak percaya. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Saya mendapatkannya di pasar kultivasi. Saya berpartisipasi dalam pelelangan dan mendapatkan harta karun. Namun, seseorang menargetkan saya. Dia mengikuti saya dan ingin merebut harta saya. Pada akhirnya, dia dibunuh olehku dan aku menerima item ini dari cincin penyimpanannya. Rekan Taois yang menemani saya mengatakan kepada saya bahwa ini adalah giok pengumpul roh Conate, dan ini sangat langka. Ini adalah harta suci budidaya. Saya mendengar bahwa itu sangat menakjubkan, jadi saya membawanya kepada Anda." Petik 2. Han Jue merasa ada yang tidak beres.
tapi dia tidak bisa mengetahuinya. Dia segera menggunakan teknik penyerapan jiwa 6 jalan dan melenyapkan roh ganas di dalamnya. Kemudian, dia mengembalikan giok pengumpul roh Conate padanya. Ambil, saya sudah menyingkirkan roh jahat di dalam. Harta ini tidak akan banyak membantu saya. Anda, di sisi lain, akan menerobos ke alam inti emas. Kamu kebetulan membutuhkan harta ini, kata Han Jue dengan serius. Xing Hongxuan tanpa sadar ingin menolaknya, tetapi Han Jue melanjutkan, kultivasimu terlalu lambat. Pada tingkat ini, kemungkinan aku menjadi suamimu akan berkurang. Anda harus berpikir untuk meningkatkan kecepatan kultivasi Anda. Senyum Xing Hongxuan berubah pahit. Han Jue tidak tahan melihat ini. Bagaimanapun, ini adalah wanita yang paling disukainya. Dengan membalik tangan kanannya, dia menyerahkan Xing Hongxuan pil roh yang dia sita di masa lalu. Pil-pil ini dapat membantunya menerobos ke alam inti emas dan membantunya meningkatkan tingkat kultivasinya. Kamu adalah orang yang memberiku harta di masa lalu. Aku akan melakukan hal yang sama padamu sekarang. Juga, buka gua tempat tinggal di gunung belakang dan berkultivasi, kata Han Jue dengan serius. Xing Hongxuan terkejut dan tersenyum manis. Ketika Han Jue melihat ini, entah kenapa dia panik. Dia berkata dengan serius, kami belum menjadi suami istri. Saya harap Anda akan melakukan yang terbaik untuk berkultivasi. Juga, jangan mempublikasikan hubungan kita. Saya telah membunuh banyak musuh yang kuat untuk Jadepure Sek. Jangan menjadi kelemahan musuh untuk mengancamku. Mengerti? Xing Hongxuan mengangguk patuh. HMPH, kamu masih peduli padaku. Dia mengatakan bahwa dia takut dia akan menjadi kelemahannya, tetapi dia sebenarnya khawatir tentang keselamatannya. Semakin Xing Hongxuan memikirkannya, semakin manis perasaannya. Dia ingat bahwa saat itu, Han Jue masih muda di matanya. Sekarang, dia telah menjadi tetua pembunuh dewa yang kuat dari Sekte Murni Giok. Potensi seperti itu tidak pernah terdengar di dunia kultivasi. Dia harus bekerja keras. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan layak untuk Han Jue. Xing Hongxuan tidak tinggal lama. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Han Jue. Tetapi Black Hair Chicken dan Chaotic Heavenly Dog terus menatapnya. Mata mereka melebar, membuatnya merasa malu. 1,5 tahun kemudian, spirit Qi di gunung tempat Han Jue berada sangat meningkat. Selain arai pengumpulan roh, Li Qingxi juga menyiapkan jajaran pelindung. Di bawah instruksi Han Jue, Xing Hongxuan diam-diam pindah ke belakang gunung dan menikmati spirit Qi yang tak terbatas di sana. Suatu hari yang cerah, upacara milenium Sekte Murni Giok akan segera dimulai. Semua sekte lurus dari dunia kultivasi mengirim orang untuk memberi selamat kepada mereka. Sekte Jadepure menyambut acara semarak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dikatakan bahwa master sekte dari Sekte Jas Hujan menghilang setelah menuju ke Sekte Jadepure. Dengan kata lain, sangat mungkin dia meninggal di sana. Ini sangat meningkatkan status Sekte Murni Giok di dunia kultivasi. Tidak ada yang berani meremehkan mereka. Setelah Taoist 9 Kuali kembali, dia mulai membersihkan sekte secara pribadi. Spirit Qi di 18 puncak dan kota sekte dalam juga meningkat pesat. Meskipun tidak sebagus Gunung Han Jue, itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, tetapi Daoist Nine Cauldron juga menangkap beberapa Great Demon yang sebanding dengan alam Naschen Sol dan memenjarakan mereka di 10.000 Demon Realm. Sekte Jadepure tumbuh dari hari ke hari. Han Jue tidak tertarik dengan upacara milenium, jadi dia tidak hadir dan terus berkultivasi. Apa yang layak disebutkan adalah bahwa ketika Black Hair Chicken dan Chaotic Heavenly Dog tumbuh lebih besar, Gua Abode tidak bisa lagi menampung mereka. Han Jue mengusir mereka setengah tahun yang lalu. Mereka harus membuat gua sendiri di gunung. Pada saat yang sama, mereka dilarang keras meninggalkan sekitar gunung. Ayam neraka hitam telah ditanamkan nilai-nilai oleh Han Jue sejak usia muda. Sekarang, dia sudah sangat pemalu, bukan? Ayam yang sangat berhati-hati, itu sering mengajarkan Chaotic Heavenly Dog untuk memiliki temperamen yang sama dengannya. Namun, Chaotic Heavenly Dog secara alami arogan dan membencinya. Meskipun anjing surgawi Chaotic tidak menghormatinya, ayam neraka hitam masih mengandalkan kekuatannya untuk mengendalikannya dengan paksa. Tidak peduli apa,
anjing ini ditetaskan olehnya. Dalam kata-kata Han Jue, ini adalah putranya. Suatu hari yang cerah, sebaris kata tiba-tiba muncul di depan Han Jue. Pembawa takdir konet yang terdeteksi, memeriksa asalnya. Pembawa pemeliharaan konet lainnya, Han Jue sudah memiliki pemahaman tentang takdir konet. Ini adalah orang-orang dengan nasib yang luar biasa. Beberapa adalah kutukan, sementara beberapa adalah anak-anak takdir. Seseorang dengan pemeliharaan konet tidak sepenuhnya kuat. Han Jue segera memilih untuk memeriksa latar belakang orang tersebut. Suki, reinkarnasi dari kutukan pengadilan surgawi. Ia dilahirkan dengan nasib buruk dan akan membawa malapetaka bagi orang-orang di sekitarnya. Dia memiliki takdir yang sangat kuat, dan orang-orang di sekitarnya sering dipaksa mati oleh nasib buruk, sementara dia selalu bisa membalikkan situasi untuk dirinya sendiri. Ketika dia mendengar bahwa sekte murni giok adalah sekte terkuat di dunia kultivasi, dia ingin bergabung dengannya dan mempelajari metode kultivasi ortodoks. Petunjuk khusus, karena Anda memiliki pemeliharaan keturunan kaisar abadi, Anda tidak terpengaruh oleh nasib buruk kutukan itu. Selain itu, Anda tidak diperbolehkan untuk membunuh kutukan. Jika tidak, bahkan takdir Anda sebagai keturunan kaisar abadi tidak dapat menghentikan nasib buruk yang luar biasa. Apa-apaan? Reinkarnasi dari kutukan. Han Jue terdiam. Meskipun takdirnya sebagai keturunan kaisar abadi dapat menghindari pengaruh kutukan, sekte murni giok tidak bisa. Han Jue buru-buru memindai dengan akal sehatnya, Suki sedang berjalan menuju gunung. Ini tidak baik, Han Jue ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk menemui kutukan ini. Di kaki gunung, seorang pemuda duduk di atas batu besar, terengah-engah dan menyeka keringat dari dahinya. Meskipun dia tidak tampan, matanya dipenuhi dengan semangat. Dia berbalik untuk melihat 18 puncak dengan mata menyala-nyala. "Kenapa kamu, manusia fana, di sini?" Suara Han Jue tiba-tiba melayang. Dia muncul di depan Suki. Suki menggigil ketakutan dan buru-buru berlutut di depan Han Jue. Menekan kegembiraannya, dia berkata, "Namaku Suki, saya ingin berkultivasi, saya tahu aturan sekte kultivasi, tetapi saya ingin melewati sekte luar dan langsung membawa bakat saya ke sekte dalam sekte murni giok." Betapa sombongnya, Han Jue terdiam. Juga, mengapa itu terdengar begitu akrab? Han Jue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu sudah cukup tua, Anda melewatkan waktu kultivasi terbaik." Demi perdamaian dan stabilitas di masa depan, Han Jue hanya bisa mengusirnya. "Tidak mungkin, bakatku tak tertandingi. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengajarimu teknik pengumpulan ki. Anda dapat menemukan tempat lain untuk berkultivasi dan tidak bergabung dengan sekte murni giok." "Tidak, aku harus bergabung dengan sekte ini. Apakah Anda bukan anggota sekte Jadepure? Saya mendengar bahwa sekte tersebut mengadakan upacara milenium dan mengundang semua sekte di dunia kultivasi." Suki menatapnya dengan waspada. Han Jue bingung. Bagaimana manusia fana ini mengetahui begitu banyak hal? "Apakah kamu benar-benar tidak pergi?" "Tidak." "Baik." Han Jue meraih Suki dan membawanya kembali ke Konet Cave Abode. Suki terlempar ke tanah di pantatnya, menyakitinya. Han Jue duduk di tempat tidur lagi dan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, kamu hanya bisa tinggal di sini. Anda bisa melupakan pergi keluar selama sisa hidup Anda." Karena dia kebal terhadap nasib buruk Suki, dia tidak takut. Adapun mengapa dia tidak membunuhnya, dia sendiri tidak tahan dengan nasib buruk yang luar biasa. Han Jue masih khawatir bahwa setelah membunuh Suki, orang ini akan segera mendapatkan kembali identitasnya sebagai keabadian pengadilan surgawi dan menemukan masalah dengannya. Lebih baik berhati-hati. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 55 Bahasa Indonesia. Bab 55, tingkat kelima alam pembentukan jiwa, kebangkitan tanpa batas. Bab 55, tingkat kelima alam pembentukan jiwa, kebangkitan tanpa batas. Mendengar kata-kata Han Jue, Suki tercengang, kemudian, ketakutan dan keputusasaan memenuhi dirinya. Dia bertanya sambil menggigil, "Siapa kamu? Ini adalah sekte murni giok." Dari apa yang dia tahu,
Sekte Jadepure adalah sekte yang benar dan tidak akan melakukan hal seperti itu. Suki telah mengembangkan kebencian terhadap Anda. Poin kebencian saat ini, 2 bintang. Han Jue berkata dengan tenang, aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya, Anda tidak punya pilihan sekarang, tetap di sini mulai sekarang. Suki ketakutan, dia memikirkannya, sesuatu telah salah. Jika Han Jue adalah orang jahat, dia seharusnya membunuhnya secara langsung. Dia hanya manusia biasa dan bukan murid dari Sekte Murni Giok, apa gunanya menangkapnya? Tunggu, mungkinkah ahli sekte sedang mengujinya? Ketika Suki memikirkan hal ini, dia segera menjadi tenang. Dia segera berjalan ke sudut gua tempat tinggal dan meniru Han Jue. Dia mulai bermeditasi. Kebaikan Suki terhadap Anda telah meningkat, kesukaan saat ini, 3 bintang. Han Ju tercengang, dari poin kebencian bintang 2 hingga kesukaan bintang 3. Apa yang terjadi? Apakah anak ini sakit jiwa? Han Jue mengabaikannya dan fokus pada kultivasi. Untuk mencegah Suki makan, minum, dan buang air besar di gua tempat tinggalnya, dia mengajarinya teknik penyerapan ki paling sederhana yang dia peroleh. Dia hanya akan mengajarinya tingkat pertama sehingga dia tidak akan menjadi terlalu sulit dikendalikan. Han Jue hanya ingin kultivasi anak ini tidak mengejarnya. Setelah diajari, kesukaan Suki terhadapnya mencapai 5 bintang. Upacara milenium juga berjalan lancar. Bahkan di gua tempat tinggal, Han Jue dan Suki bisa mendengar Li Qingxi berbicara kepada seluruh sekte. Dia menceritakan sejarah Sekte Murni Giok, menyebabkan darah Suki mendidih. Dia memang masih di Sekte Jadepure, Han Jue pasti ahli sekte. Kalau tidak, dia tidak akan begitu berani. Suki memutuskan untuk berkultivasi dengan baik dengan Han Jue. Upacara milenium berlalu dengan sangat cepat. Setelah berbagai sekte pergi, Sekte Murni Giok tidak tenang. Sebaliknya, itu menjadi lebih hidup. Taois 9 Kuali dan Li Qingxi memodifikasi sekte dalam dan luar dan menciptakan lebih banyak aturan. Selain itu, Taois 9 Kuali juga telah menempatkan banyak sumber daya yang baik di gudang harta karun sekte. Ada teknik kultivasi, mantra, harta, dan sebagainya. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar siap untuk kembalinya ini. Dalam sekejap mata, 3 tahun berlalu. Han Jue berhasil menerobos ke tingkat keempat dari alam formasi jiwa. Dengan bantuan Taois 9 Kuali dan Li Qingxi, Rocky di gunungnya lebih dari 5 kali lebih kuat dari sebelumnya. Han Jue sangat puas sekarang dan tidak ingin berlarian. Dia juga tidak ingin pergi ke luar negeri dengan Taois Nine Cauldrons. Selama periode waktu ini, Sekte Murni Giok merekrut murid baru tanpa menahan diri. Jumlah murid sekte luar meningkat pesat, tetapi jumlah murid sekte dalam belum meningkat. Sekte Murni Giok hanya menerima murid dari manusia, untuk mencegah mata-mata. Taois 9 Kuali tidak pergi selama beberapa dekade. Tahun ini, dia meninggalkan sekte dengan murid intinya. Zhang Yuer datang mengunjungi Han Jue dan memberitahunya tentang ini. Sekte jas hujan sudah selesai. Ini seperti anjing yang dipukuli sekarang. Dibenci oleh semua orang, katanya bersemangat. Anjing surgawi caotik hampir meledak ketika mendengar itu. Mau tidak mau bertanya, apa yang kamu katakan tentang anjing? Untuk mencegah Zhang Yuer bertemu Suki dan mendapatkan sial, Han Jue secara khusus keluar untuk menemuinya. Mereka berdua mengobrol di hutan. Anjing surgawi caotik dan ayam neraka hitam juga suka tinggal di sini. Zhang Yuer tersenyum dan berkata, aku sedang berbicara tentang seekor anjing yang dibesarkan oleh manusia. Kamu berbeda, jangan dimasukkan ke dalam hati. Anjing surgawi caotik merasa bahwa ini masuk akal. Dia melanjutkan, di bawah kepemimpinan pendiri, Sekte Jas Hujan benar-benar dikalahkan. Pendiri mengosongkan semua sumber daya mereka dan membiarkan Sekte Murni Giok menggunakannya di masa depan. Han Jue sangat puas. Taois 9 Kuali membantu Sekte Murni Giok menyatukan dunia budidaya yang besar sebelum dia pergi. Dengan cara ini, Sekte tidak akan menghadapi ancaman pemusnahan lagi. Kesan Han Jue tentang dia meningkat. Bagaimana kultivasimu baru-baru ini? Kapan Anda bersiap untuk menerobos ke alam inti emas? Tanya Han Ju. Zhang Yuer mengedipkan matanya dan berkata, ada yang ingin kukatakan padamu.
Guru ingin saya mengikuti leluhur ke luar negeri. Petik 2. Han Jue mengangguk sedikit. Dia tidak terkejut. Itu bagus. Di bawah perawatan Taois 9 kuali, dia harus dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya. Saudara muda, apakah kamu benar-benar tidak ikut dengan kami? Chang Yuer bertanya dengan penuh harap. Jika Han Jue mengikuti mereka ke luar negeri, Xing Hongxuan dan Mo Zhu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Han Jue menggelengkan kepalanya dan berkata, di luar negeri terlalu berbahaya. Sekarang Sekte Murni Giok telah menjadi lebih kuat, lebih aman untuk tinggal di sini. Tentu saja, untuk pembudidaya fana seperti Anda, juga baik untuk keluar dan melihatnya. Petik 2. Chang Yuer tercengang dan hampir mati karena marah. Han Jue berkata dengan serius, saat kamu di luar negeri, kamu harus berhati-hati saat berkultivasi. Jangan tertipu oleh pria lain. Jalur kultivasi pada akhirnya tergantung pada diri Anda sendiri. Emosi seperti cinta akan menunda Anda. Ketika kita mengejar dao besar bersama di masa depan dan menjelajahi dunia fana, bukankah itu indah? Mata Chang Yuer berbinar. Kata-kata kakak muda. Aku tahu itu. Aku di hatimu. Dia benar. Cinta tidak bisa mengikat jalur kultivasi. Chang Yuer tersenyum lebih lebar. Keduanya mengobrol selama 2 jam sebelum berpisah. Setelah dia pergi, anjing surgawi Chaotic tergeletak di samping ayam neraka hitam dan bertanya, "Saudara ayam, wanita itu sepertinya sangat menyukai tuan kita." Bagaimanapun, itu adalah binatang surgawi pemeliharaan, tidak seperti ayam neraka hitam, yang masih fana untuk saat ini. Ayam neraka hitam berkata dengan sungguh-sungguh, itu keserakahan, dia ingin makan tuan. Ingat, jika Anda bertemu anjing lain yang tertarik pada Anda di masa depan, Anda harus menghindarinya, kalau tidak, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan dao besar. Kamu terlalu banyak berpikir, saya serius, guru mengajari saya tentang ini. Kakak ayam, kamu hanya ayam konyol, bagaimana seekor ayam bisa berubah menjadi burung phoenix? Apa, Black Hell Chicken mulai mengalahkan Chaotic Heavenly Dog? Dalam sekejap, hutan menjadi kacau dan dedaunan jatuh ke tanah. 10 tahun berlalu dengan cepat, Han Jue menerobos ke alam formasi jiwa tingkat kelima, sementara tingkat kultivasi Suki benar-benar mencapai alam pendirian yayasan. Bakatnya memang mengesankan, dia tidak menggunakan pil pendirian yayasan tetapi masih menerobos dengan mudah. Suki sangat menikmati proses kultivasi. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, tetapi dia tidak punya niat untuk pergi. Dia sangat menghormati Han Jue. Suatu hari yang cerah, Taois 9 kuali membawa murid inti kembali, menyebabkan Sekte Murni Giok bersorak. Han Jue juga terganggu. Dia membuka matanya dan bersiap untuk bersantai. Dia mengklik tautan interpersonalnya untuk memeriksa emailnya. Murid Anda yang Tiandong diserang oleh seorang kultivator jahat. Sahabat dao Anda Suan Qingjun diserang oleh iblis dan terluka parah. Sahabat dao Anda Suan Qingjun diserang oleh umat Buddha dan terluka parah. Sahabat dao Anda Suan Qingjun terbunuh dan dihidupkan kembali. Teman baikmu Zhou Fan secara tidak sengaja memasuki tanah terlarang kuno dan takdirnya berubah. Han Ju tercengang, Suan Qingjun terbunuh, tampaknya tubuh fananya dapat dihidupkan kembali tanpa batas. Han Jue tidak khawatir. Bagaimanapun, dia adalah Raja Iblis. Dia memperhatikan bahwa pemeliharaan Zhou Fan telah berubah. Namun, dia tidak bisa melihat perubahan persisnya. Hahaha, teman muda Han, aku datang mengunjungimu. Taois 9 kuali tertawa. Kemudian, dia berubah menjadi embusan angin dan bergegas ke gua tempat tinggal. Suki mau tidak mau membuka matanya. Han Jue tahu bahwa ini buruk. Kutukan itu tepat di sampingnya. Apakah itu akan membawa nasib buruk bagi Taois 9 kuali? Meskipun dia pembawa sial, dia seharusnya tidak bisa mewariskan nasib buruk begitu cepat, kan? Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun Chapter 56 Bahasa Indonesia. Bab 56, Tanah Terlarang Kuno, Tablet Kayu Misterius. Bab 56, Tanah Terlarang Kuno, Tablet Kayu Misterius. Taois 9 kuali memperhatikan Suki segera setelah dia muncul dan bertanya dengan heran, apakah ini muridmu?
Han Jue menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia hanya pelayanku. Suki ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya memilih untuk tetap diam. Taois 9 kuali dengan hati-hati mengukurnya, dan matanya berbinar. Potensi anak ini sangat bagus. Sungguh menyia-nyiakan bakatnya untuk menjadi pelayanmu. Mengapa Anda tidak mengikuti saya ke luar negeri dan mencari dao besar? Han Jue mengerutkan kening dan jantungnya berdetak kencang. Oh, leluhur, Anda sedang mencari kematian. Taois 9 kuali memandang Suki dan bertanya sambil tersenyum, wah, apakah kamu bersedia? Saya pendiri Sekte Jadepure. Ini adalah kesempatan besar. Dia langsung melewatkan Han Jue karena dia sudah tahu kepribadiannya. Anak ini paling takut akan masalah. Jika dia bisa membawa Suki pergi, Han Jue mungkin akan berterima kasih padanya. Suki sangat senang ketika mendengar itu. Han Jue tidak bisa tidak berkata, leluhur, situasi anak ini istimewa. Lebih baik tidak menerimanya. Apa yang bisa dia katakan? Katakan padanya bahwa Suki adalah kutukan. Siapa yang akan percaya itu? Taois 9 kuali bertanya dengan senyum tipis, mengapa? Apakah kamu tidak mau membiarkannya pergi? Petik 2. Suki segera berkata, terima kasih atas niat baik Anda, leluhur. Aku ingin tinggal di sini. Dia tidak bodoh. Taois 9 kuali adalah pendiri. Dia benar-benar datang untuk mengunjungi Han Jue secara pribadi dengan status seperti itu. Apa artinya itu? Status Han Jue tidak rendah. Dia bahkan mungkin setara dengan Daois Nine Cauldrons. Bagus. Taois 9 kuali tersenyum, tidak marah. Dia berjalan ke sisi Han Jue dan duduk. Dia tersenyum dan berkata, teman muda, saya sudah pergi ke semua sekte di dunia budidaya yang besar. Di masa depan, sekte murni giok tidak akan lagi dalam bahaya. Anda dapat berkultivasi dengan damai. Han Jue tersenyum dan berkata, leluhur benar-benar leluhur. Betapa mengesankan. Saya sangat kagum. Taois 9 kuali mengelus jenggotnya dan tertawa, jelas menikmati sanjungan. Ketika saya keluar kali ini, saya menemukan tanah terlarang kuno. Ada sumber daya yang melimpah di dalamnya. Saya berencana untuk mengambilnya sendiri dan menjadikannya tempat budidaya sekte murni giok. Tanah terlarang ini baru saja ditemukan. Mungkin ada banyak harta di dalamnya. Apakah Anda ingin melihat-lihat? Petik 2. Han Jue mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Tanah terlarang kuno. Satu kata langsung muncul di benaknya. Bahaya. Mungkinkah itu area terlarang tempat Zhou Fan jatuh sebelumnya? Han Jue buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, mari kita beri kesempatan kepada murid sekte lainnya. Taois 9 kuali menggelengkan kepalanya dan tertawa. Anak ini benar-benar takut mati. Ini juga bagus. Murid-murid lainnya terlalu gegabah. Lebih baik bagi sekte untuk memiliki seorang kultivator seperti Han Jue yang menjaganya. Taois 9 kuali melanjutkan sambil tersenyum, dalam 20 tahun, saya harus pergi. Tempat tinggal abadi surgawi akan segera dibuka. Saya siap untuk masuk untuk mengejar dao besar. Biarkan saya memberitahu Anda, tempat tinggal abadi surgawi memiliki latar belakang yang luar biasa. Setiap 100 tahun, murid-murid yang naik menjadi abadi akan muncul. Dia mulai berbicara. Han Jue merasa familiar. Tunggu. Bukankah ini yang ingin diberikan Suan Qingjun padanya saat pertama kali dia datang kepadanya? Token tempat tinggal abadi surgawi. Dia telah menolaknya saat itu. Dari kelihatannya, tempat tinggal abadi surgawi memang tangguh. Bahkan seorang kultivator realem penggabungan Void tingkat 8 seperti Daois Nine Cauldrons ingin memasukinya. Han Jue mendengarkan dengan sabar. Suki juga mendengarkan. Setelah sekian lama, hahaha, ketika aku kembali nanti, aku mungkin sudah berada di alam integrasi tubuh. Murid agung saya mengatakan bahwa Anda memiliki potensi luar biasa dan dapat mengejar saya dalam beberapa ratus tahun. Pada saat itu, Anda dan saya akan bertarung dan melihat siapa yang lebih kuat. Taois 9 kuali tersenyum bangga. Han Jue terdiam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kepribadian Taois 9 kuali berbeda dari apa yang dia bayangkan. Orang ini memiliki hati untuk pamer. Itu masuk akal.
Kembalinya Taois 9 Kuali kali ini bisa dikatakan sangat sensasional. Dia bahkan menekan kultivasi teratas dari dunia kultivasi Gritian. Orang seperti itu pasti akan memiliki temperamen yang tinggi. Han Jue menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bahkan jika kamu memberiku beberapa ribu tahun, aku tidak akan bisa mengejarmu. Taois 9 Kuali sangat senang. Daois Nine Cauldrons memiliki kesan yang baik tentang Anda. Kesukaan saat ini, 1 bintang. Dia akhirnya memiliki kesan yang baik tentang dia. Han Jue bertanya-tanya mengapa Daois Nine Cauldrons tidak memiliki kesan yang baik tentang dia ketika dia telah berkontribusi begitu banyak pada sekte tersebut. Ternyata dia ingin mendengar sanjungan. Taois 9 Kuali akhirnya puas. Dia baru saja lewat ketika dia datang untuk mencari Han Jue. Dia terkejut menemukan bahwa pamornya di sekte itu bukan yang tertinggi. Dia tidak bisa dibandingkan dengan tetua pembunuh dewa. Taois 9 Kuali telah memimpin sekte murni giok ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi tetua pembunuh dewa telah menyelamatkan sekte tersebut. Memang ada kesenjangan antara keduanya. Selain itu, Daois Nine Cauldrons terlalu terkenal. Dia sering berjalan di sekitar sekte dalam dan hampir semua murid telah melihatnya. Adapun Elder Pembunuh Dewa, selain Jade Serenepik, sebagian besar murid belum pernah melihatnya. Dia selalu sangat misterius. Dalam keadaan seperti itu, para murid lebih memuja tetua pembunuh dewa yang misterius. Setelah berpose, Daois Nine Cauldrons pergi dengan puas. Han Jue tidak terlalu banyak berpikir dan terus berkultivasi. Waktu terbang, 10 tahun berlalu dengan cepat. Sementara Jade Puresek berkembang pesat, Han Jue telah berkultivasi diam-diam. Tingkat kultivasinya telah menembus ke tingkat ke-6 dari alam formasi jiwa. Dia menggunakan percobaan simulasi untuk melawan Daois Nine Cauldrons lagi. Kali ini, dia bertahan selama 1 jam. Tapi dia tetap kalah. Han Ju menghela nafas. Taois 9 Kuali, yang berada di tingkat ke-8 dari alam penggabungan Void, sangat kuat. Dalam suasana hati yang buruk, Han Jue bersiap untuk pergi keluar dan berkeliaran. Dia tiba-tiba teringat bahwa Daois Nine Cauldrons telah melakukan kontak dengan Suki. Apakah dia akan menemui nasib buruk? Dia segera membuka email-email itu. Teman baikmu Mo Fucho diserang oleh iblis. Teman baikmu Mo Zu diserang oleh iblis. Teman baik Anda, Taois 9 Kuali bertemu iblis mental selama kultivasi. Teman baik Anda, Daois Nine Cauldrons diserang oleh iblis mental, mengurangi kultivasinya hingga 100 tahun. Teman baikmu Zhou Fan sudah mati. Jiwanya dipanggil kembali oleh sosok yang perkasa. Dia telah dilahirkan kembali. Han Jue merasa geli. Taois 9 Kuali benar-benar tidak beruntung. Adapun Zhou Fan, pengalaman ini adalah kehidupan protagonis. Han Jue menggelengkan kepalanya dan tertawa. Suasana hatinya membaik dan dia bangun untuk pergi. Suki masih berkultivasi. Han Jue tidak mengajarinya apapun. Dia telah berkultivasi dengan teknik penyerapan ki dasar sampai hari ini dan tidak pernah meminum pil penahan pemuda. Sekarang, dia sudah dewasa dan bukan lagi pemuda yang anggun dari sebelumnya. Xing Hongxuan pergi beberapa tahun yang lalu dan baru saja kembali kurang dari 3 hari yang lalu. Han Jue memutuskan untuk mengunjunginya. Ini adalah pertama kalinya Han Jue datang ke tempat tinggal guanya. Xing Hongxuan sangat bersemangat sehingga dia berdiri untuk menyambutnya. Setelah mereka berdua memasuki gua tempat tinggal, Xing Hongxuan melambaikan tangannya dan menggunakan formasi arai untuk menutup pintu masuk. Han Jue mengukur tempat tinggal guanya. Meskipun itu adalah tempat tinggal gua, itu memiliki pesona yang unik. Ada banyak lukisan yang tergantung di dinding, dan tempat tidurnya adalah batu giok putih. Itu sangat putih. Xing Hongxuan segera memeluk lengannya dan menariknya ke meja. Dia tersenyum dan berkata, "Suamiku, kamu datang pada waktu yang tepat. Beberapa tahun yang lalu, saya pergi ke tanah terlarang kuno dan mendapatkan cukup banyak harta di sana. Anda dapat melihat dan melihat apa yang Anda suka." Petik 2. Dia melambaikan tangan kanannya dan harta karun muncul di atas meja. Ada batu giok, peralatan, harta alam, dan sebagainya. Mereka semua sangat kecil. Han Jue duduk dan mengamati mereka dengan akal sehatnya.
Dia hanya melirik mereka. Meskipun Xing Hongxuan sudah menjadi pembudidaya alam inti emas, harta apa yang bisa dia temukan? Han Jue tiba-tiba berseru. Tatapannya mendarat di tablet kayu yang tampak seperti tablet memorial. Xing Hongxuan memperhatikan ekspresinya dan tersenyum puas. Bagaimana dengan itu? Jika Anda suka, Anda bisa mengambilnya. Semua yang kumiliki juga milikmu. Han Jue mengabaikannya dan mengambil tablet kayu itu. Tidak ada kata-kata di atasnya. Itu terlihat sangat biasa. Namun, Han Jue bisa merasakan keinginan spiritual yang samar di dalam. Itu sangat lemah. Para pembudidaya alam formasi jiwa biasa bahkan mungkin tidak menyadarinya. Han Jue menutup matanya dan menyelidiki dengan akal sehatnya. Ledakan perasaan surgawi yang kuat menerobos kehendak spiritual di token kayu. Segera setelah itu, sebuah ingatan muncul di benak Han Jue. Xing Hongxuan mengangkat tangannya dan menatapnya. Sudah lama sejak dia melihatnya begitu dekat, mengapa wajah ini begitu tampan? Xing Hongxuan tidak lagi muda dan sering pergi berlatih. Dia bisa dikatakan berpengalaman dan berpengetahuan. Namun, tidak peduli berapa banyak orang berbakat yang dia lihat, dia masih berpikir bahwa Han Jue adalah yang terbaik. Dia memang pria yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 57 Bahasa Indonesia. Bab 57, Harta Karun Numinous kelas 4, Penerus Raja Racun. Bab 57, Harta Karun Numinous kelas 4, Penerus Raja Racun. Setelah sekian lama, Han Jue membuka matanya dan tampak terkejut. Ada teknik rahasia yang tersembunyi di dalam tablet kayu. Boneka surgawi. Boneka semacam ini terbuat dari energi spiritual. Han Jue bisa membuat boneka dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya. Kelemahannya adalah boneka itu tidak bertahan cukup lama. Setelah energi spiritual habis, boneka akan berhenti bergerak sampai energi spiritual dicurahkan lagi. Wayang surgawi tidak bisa bertarung secara otomatis. Itu membutuhkan jejak jiwa pengguna yang berpikir untuk dikendalikan. Itu mirip dengan klon, tetapi penghancuran wayang surgawi tidak akan mempengaruhi penciptanya. Karena tidak perlu bernafas, wayang surgawi dapat disimpan di cincin penyimpanannya. Ini adalah teknik rahasia yang bagus. Han Jue bisa membuat beberapa boneka surgawi untuk orang-orang yang ingin dia lindungi. Han Jue segera berdiri dan berkata, ini memang harta yang bagus. Saya akan kembali dan berkultivasi dulu. Aku akan mencarimu lagi setelah beberapa waktu. Dengan itu, dia menghilang. Xing Hongxuan terkejut. Ekspresinya berubah pahit. Namun, setelah dipikir-pikir, itu pasti harta yang bagus untuk membuat Han Jue sangat tidak sabar. Dia merasa bahagia lagi. Dia pasti akan lebih menyukainya sekarang. Setelah kembali ke Konet Cave Abode, Han Jue segera mulai membuat Heavenly Puppet. Dia mengerahkan energi spiritualnya dengan kedua tangan seolah-olah dia sedang menciptakan sosok tanah liat yang tak terlihat. Dia terkejut menemukan bahwa menggunakan energi roh 6 jalan untuk menciptakan wayang surgawi bukanlah halangan. Kenangan yang diwarisi memberitahunya bahwa proses pembuatan wayang surgawi sangat sulit. Kesulitan itu terkait dengan energi spiritual. Dalam keadaan normal, sulit bagi energi spiritual untuk terwujud, apalagi membuat boneka. Namun, menurut teknik rahasia wayang surgawi, itu memang mungkin. Ini sangat ajaib. Pada saat yang sama, teknik rahasia untuk menciptakan pemikiran jiwa agak langka dan dapat digunakan pada teknik lain. Pikiran jiwa setara dengan memiliki sepasang mata ekstra. Han Jue berencana membuat beberapa boneka surgawi untuk Xing Hongxuan, Chang Yue'er, dan Peri Sisuan. Oh, satu untuk muridnya, Yang Tiandong, juga. Lain kali mereka menghadapi bahaya, bonekanya akan menyelamatkan hidup mereka. Namun, Han Jue masih meremehkan kesulitan membuat wayang surgawi. Butuh waktu 1 tahun penuh. Han Jue hanya menciptakan satu boneka surgawi. Meskipun tidak sulit untuk membuatnya, itu terlalu rumit dan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Wayang surgawi yang baru terbentuk sudah terisi penuh. Wayang ini seperti wayang kayu dengan penampilan yang kasar. Han Jue tidak berani mengukir wajahnya di atasnya.
Bukankah itu hanya menarik perhatian padanya? Kemudian, Han Jue melintas ke gua tempat tinggal Xing Hongxuan. Masih berkultivasi, dia dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba Han Jue. Namun, ketika dia melihat bahwa itu adalah dia tersenyum bahagia lagi. Han Jue segera mengeluarkan boneka surgawi dan berkata, letakkan boneka ini di cincin penyimpananmu. Kemanapun Anda pergi di masa depan, Anda harus membawanya. Pada saat kritis, itu bisa menyelamatkan hidup Anda. Dengan itu, dia kembali ke Conate Cave Abode. Xing Hongxuan terkejut saat dia melihat boneka surgawi. Sosoknya sangat mirip dengan Han Jue. Di sisi lain, Han Jue terus menciptakan lebih banyak boneka surgawi. Dengan pengalaman pertama, Han Jue menciptakan 2 boneka surgawi lagi di tahun berikutnya. Wayang surgawi setara dengan avatarnya. Selain tidak memiliki harta dharma, itu bisa melepaskan kekuatan sejatinya. Itu sangat kuat. Han Jue telah berpikir untuk menciptakan pasukan. Namun, setelah membuat ketiga wayang tersebut, ia menepis ide tersebut. Menciptakan pikiran jiwa setara dengan memotong sepotong jiwanya. Beberapa pemikiran jiwa baik-baik saja, tetapi beberapa lusin akan bermasalah. Lagi dan jiwanya akan direduksi menjadi jiwa yang tersisa. Selain itu, menciptakan wayang surgawi akan menunda kultivasinya. Dalam 2 tahun terakhir, tingkat kultivasinya tidak meningkat sama sekali. Jika dia terobsesi dengan menciptakan boneka surgawi, bukankah itu akan mempengaruhi pengejarannya yang sebenarnya? Itu tidak akan berhasil, itu akan menunda kultivasinya. Han Jue menarik napas dalam-dalam, dia menyingkirkan kedua boneka itu dan pergi. Suki diam-diam penasaran, apa 2 boneka kayu itu? Dalam 2 tahun terakhir, dia secara pribadi melihat Han Jue menciptakan boneka surgawi dan merasa bahwa mereka luar biasa. Dia tidak bisa memikirkannya dan memutuskan untuk tidak memikirkannya. Han Jue memberikan 2 boneka itu kepada Chang Yuer dan Peri Sisuan. Chang Yuer terkejut dan terus mengganggunya. Butuh waktu lama baginya untuk melarikan diri. Peri Sisuan sangat tenang tentang hal itu, keduanya tidak banyak bicara. Yang satu bersemangat, sementara yang lain dingin. Han Jue mendecakkan lidahnya dengan heran. Yang Tiandong mengikuti sekte master dan selalu berada di luar, dia tidak dapat ditemukan untuk saat ini. Sebelumnya, dia masih mempertimbangkan apakah dia harus memperbaiki wayang surgawi untuk Mozu. Pada akhirnya, dia mendengar dari Chang Yuer bahwa Mozu sudah menuju ke Aula Rahasia. Aula Rahasia adalah alam mistik kuno yang telah ditemukan oleh Taois 9 Kuali. Dia telah menciptakan lokasi baru untuk sekte di dalam, dan spirit Qi di sana lebih kaya daripada sekte dalam. Untuk bergabung dengan Aula Rahasia, setidaknya seseorang harus menjadi murid elit. Dengan kata lain, Jadepure Sect sekarang memiliki hierarki baru. Aula Rahasia, 18 puncak sekte dalam, dan sekte luar. Alam mistik kuno belum sepenuhnya dijelajahi, jadi hanya aula rahasia yang paling aman. Sekte dalam memiliki formasi teleportasi yang mengarah ke sana. Namun, konsentrasi energi spiritual di Aula Rahasia tidak sebanding dengan Gunung Han Jue. Jadi, dia terlalu malas untuk pindah, kembali ke tempat tinggal gua. Han Jue bersemangat dan mulai berkultivasi. Dalam sekejap mata, 3 tahun berlalu, 3 baris kata tiba-tiba muncul di depan Han Jue. Kamu sudah berusia 200 tahun. Anda sudah hidup untuk waktu yang lama. Anda memiliki pilihan berikut untuk kultivasi masa depan Anda. 1. Berkultivasi dengan cara yang rendah hati, seperti yang Anda lakukan di bagian pertama hidup Anda. Berkultivasi dengan tenang dan jangan berjuang untuk ketenaran dan kekayaan. Mulai sekarang, hadiah akan lebih disukai untuk tidak menonjolkan diri. Anda bisa mendapatkan harta karun numinous. 2. Berkultivasi dengan cara yang terkenal, menjadi anak ajaib, dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Mulai sekarang, hadiahnya akan lebih fokus pada kultivasi dengan cara yang terkenal. Anda dapat memperoleh peralatan, manual teknik mantra, dan warisan kekuatan mistik. Tanpa disadari, Han Jue sudah berusia 200 tahun. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Han Jue tidak ragu-ragu dan memilih opsi pertama. Keajaiban satu generasi. Kedengarannya bagus,
tetapi dia menolak untuk menerimanya. Bakat saya sudah sangat luar biasa, mengapa saya harus terkenal? Ketika saya mencapai Great Dao, tidakkah saya bisa berkeliling dunia dengan lebih bebas? Han Jue berpikir dengan bangga, kamu memilih untuk berkultivasi dengan cara yang tidak mencolok dan mendapatkan harta karun Numinous. Selamat telah mendapatkan harta karun Numinous kelas 4, mahkota berlapis Frost Lord. Mahkota berkilau Frost Lord, harta karun Numinous defensif kelas 4. Itu dapat mencerminkan semua serangan di bawah alam penggabungan Void, kecuali untuk beberapa kekuatan mistik khusus. Itu dapat secara efektif bertahan melawan serangan jiwa dan kesadaran. Harta karun Numinous defensif lainnya. Sistem mengenal saya dengan baik. Han Jue berpikir dengan terkejut. Dia segera mengeluarkan Frost Lord's Glazed Crown dan mulai menghubungkannya menggunakan darahnya. Mahkota ini terlihat sangat keren, berwarna ungu biru, dan terlihat sangat indah. Mulai sekarang, Han Jue dipersenjatai dengan harta karun Numinous dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia dipersenjatai secara ekstrim. Tak seorang pun di ranah formasi jiwa yang bisa menyakitinya sama sekali. Adapun Void Amalgamation Realm, mereka bisa melupakan membunuhnya secara instan. Suki memperhatikan mahkota berkaca dan matanya melebar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat mahkota yang begitu tampan. Setelah setengah hari, Han Jue akhirnya membuat Frost Lord's Glazed Crown mengenalinya sebagai tuannya. Dia memakai mahkota, merasa lebih aman. Han Jue terus berkultivasi dengan gembira. 5 tahun lagi berlalu. Taois 9 Kuali pergi dengan sekelompok murid dan menuju ke luar negeri. Sebelum pergi, Chang Yuer datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Han Jue butuh waktu lama untuk mengirim kakak perempuan yang menangis ini pergi. Setelah Taois 9 Kuali pergi, Han Jue menjadi bosan. Dia menggunakan percobaan simulasi untuk memeriksa orang dengan kultivasi tertinggi di Sekte Murni Giok selain dia. Li Qianlong, alam formasi jiwa tingkat kelima, penerus Raja Racun. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 58 Bahasa Indonesia. Bab 58, tingkat ke-8 alam pembentukan jiwa, Kitab Kemalangan. Bab 58, tingkat ke-8 alam pembentukan jiwa, Kitab Kemalangan. Li Qianlong, penerus Raja Racun, Han Jue memiliki ekspresi aneh. Nama Li Qianlong sangat familiar. Dia sepertinya pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Tunggu, lebih dari 100 tahun yang lalu, Mozu telah memintanya untuk mencari peluang bersama. Sepertinya dia sedang mencari gua tempat tinggal Li Qianlong. Dia tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, Taois Li Qianlong akan benar-benar datang ke sini. Tingkat kelima dari alam formasi jiwa sangat tinggi di dunia kultivasi Yan Agung. Jika dia kembali secara terbuka, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Han Jue belum pernah mendengar hal seperti itu. Yang Tiandong, Chang Yuer, dan Xing Hongxuan sering datang untuk mencarinya, tetapi tidak satupun dari mereka yang menyebutkannya. Apa artinya ini? Itu berarti Li Qianlong telah menyusup ke mereka. Han Jue segera mencarinya. Li Qianlong sebenarnya berada di puncak utama. Pada saat itu, Taois Jingsu memanggil semua murid dari puncak utama. Xing Hongxuan juga hadir. Li Qianlong memiliki penampilan biasa dan auranya ditekan pada tingkat pertama dari alam inti emas. Dia memiliki penampilan yang jujur, namun siapa yang akan membayangkan bahwa dia adalah penerus Raja Racun? Han Jue tidak mengirim akal sehatnya ke puncak utama untuk menghindari memperingatkan musuh. Alasan mengapa Taois Jingsu memanggil semua murid adalah untuk memberitahu mereka tentang kepergian Taois 9 Kuali. Ketika Li Qianlong mengetahuinya, dia sangat gembira, tetapi dia menyembunyikannya dengan baik. Dia akhirnya menemukan kesempatan. Sebelumnya, dengan Daois Nine Cauldron di sekitarnya, dia tidak berani bertindak sembarangan. Sekarang setelah 9 Kuali Taois telah pergi, dia akhirnya merasa seolah-olah awan telah terbelah dan dia akhirnya bisa melihat matahari. Tenang, ada satu lagi yang menghalangi jalanku, Li Qianlong berpikir dalam hati. Orang paling misterius di Sekte Jade Pure, tetua pembunuh dewa.
Dia telah mendengar bahwa alasan mengapa Sekte Jas Hujan dikalahkan adalah karena Master Sekte membantai jalannya ke Sekte Murni Giok dan tidak pernah kembali. Pada saat itu, Taois 9 Kuali belum kembali. Dengan kata lain, tetua pembunuh dewa memiliki kemampuan mengerikan untuk membunuh Master Sekte dari Sekte Jas Hujan. Sebelum Li Qianlong menjalankan rencananya, dia harus memikirkan cara untuk berurusan dengan tetua pembunuh dewa. Namun, dia belum mengetahui siapa tetua pembunuh dewa itu. Dikatakan bahwa dia berasal dari Jade Serenepik. Puncak Jade tenang. Ketika dia memikirkan orang itu di Jade Serenepik, tatapan Li Qianlong menjadi pahit. Sejak dia menemukan Li Qianlong, Han Jue sering memperhatikannya saat berkultivasi. Jika Li Qianlong tidak ingin menyakiti Sekte Murni Giok, dia tentu saja tidak bisa membunuhnya secara langsung. Dia telah mengirim transmisi suara ke Xing Hongxuan. Sekte dalam dari Sekte Murni Giok sangat damai, dan tidak ada insiden. Sama seperti itu, 5 tahun berlalu. Han Jue menerobos ke tingkat ke-7 dari alam formasi jiwa. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke alam penggabungan Faed. Han Ju sangat senang. Dia memeriksa lokasi Li Qianlong lagi dan menemukan bahwa dia telah meninggalkan Sekte Murni Giok. Han Jue tidak keberatan. Itu baik-baik saja selama Li Qianlong tidak menimbulkan masalah. Han Jue memeriksa email. Sahabat Dao Anda Suan Qingjun mengalami aspek kehidupan dan memahami kekuatan mistik. Teman baikmu Mo Fuhu telah jatuh ke jalan iblis. Peliharaan surgawi Anda, anjing surgawi caotik, telah memahami kekuatan mistik bawaannya. Teman baikmu Daois Nine Cauldrons diserang oleh Raja Iblis dan terluka parah. Teman baikmu Daois Nine Cauldrons sangat marah dan hati Dao-nya rusak. Teman baikmu Zhou Fan memperoleh fisik dominasi, mengguncang langit dan bumi. Han Ju tercengang. Sial, begitu banyak yang terjadi dalam 5 tahun terakhir. Mo Fuhu telah jatuh ke jalan iblis. Apa yang terjadi padanya? Anjing itu sebenarnya tidak memberitahunya bahwa ia telah memahami kekuatan mistik bawaannya. Taois 9 Kuali benar-benar menyedihkan. Melayaninya dengan benar karena mencoba merekrut kutukan. Adapun Zhou Fan, wow, dia benar-benar hidup sesuai dengan namanya yang seperti protagonis. Han Jue mengambil napas dalam-dalam dan merasa bahwa dia tidak bisa santai. Kultivasinya mungkin merupakan puncak di dunia kultivasi Yan Agung, tetapi itu tidak berarti bahwa itu akan sama di masa depan. Dia harus berkultivasi dengan rajin, seorang protagonis seperti Zhou Fan mungkin mengubah era. Meskipun dia masih seorang kultivator inti emas, pertemuannya baru-baru ini sangat mirip dengan tahap awal teknik 6 jalan reinkarnasi. Dia terus-menerus membangun fondasinya. Setelah bertahun-tahun, harta alam di gunungnya juga mulai matang satu demi satu, dan Spirit Ki memasuki periode pertumbuhan eksplosif. Han Jue memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk mencapai alam penggabungan Faed. Dalam sekejap mata, 10 tahun lagi berlalu. Tingkat budidaya Han Jue telah mencapai tingkat ke-8 dari alam formasi jiwa, dan dia tidak jauh dari tingkat ke-9. Setiap kali dia memikirkan alam penggabungan Faed, dia akan sangat bersemangat. Suatu hari yang cerah, Li Qingxi datang berkunjung. Untuk mencegah Suki mewariskan nasib buruknya kepadanya, Han Jue berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Penatua Han, lama tidak bertemu. Bagaimana kultivasi Anda? Li Qingxi bertanya dengan hangat. Dia menjadi sorotan sekarang. Dengan bantuan Taois 9 Kuali, tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam Nas Chen Sol. Terlepas dari kultivasinya, dia juga pemimpin jalan lurus di dunia kultivasi Gritian. Selama bertahun-tahun, Han Jue tidak melihatnya diserang. Tidak buruk. Bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari saya? Han Jue bertanya sambil tersenyum. Li Qingxi tersenyum dan berkata, konferensi kultivasi jalan lurus akan segera dimulai. Apakah kamu mau pergi? Konferensi ini terletak di ibu kota Kekaisaran Dinasti Yan Besar. Anda dapat memperoleh pemeliharaan umat manusia yang dapat membantu dalam kultivasi. Petik 2. Pemberitahuan muncul di depan Han Jue. Master Sekte Li Qingxi mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam konferensi kultivasi. Anda memiliki pilihan berikut. 1. Tolak. Lanjutkan berkultivasi.
Anda bisa mendapatkan harta karun Numinous. 2. Terimalah. Jika Anda meninggalkan sekte dengan Master Sekte, Anda bisa mendapatkan batu roh kelas atas. Perbedaan imbalan antara keduanya sangat besar, namun, Han Jue sudah terbiasa. Bukan karena sistem memaksanya untuk membuat pilihan seperti itu, tetapi dia telah memilih untuk berkultivasi dengan cara yang rendah hati. Ini adalah jalan yang telah direncanakan sistem untuknya. Han Jue diam-diam memilih opsi pertama. Sangat mudah untuk sesuatu terjadi selama konferensi kultivasi. Itu masalah besar. Han Jue menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, aku tidak akan pergi. Sekte Guru, hati-hati. Meskipun segalanya berjalan lancar untuk Sekte Murni Giok baru-baru ini, masalah kepergian leluhur pasti akan diketahui oleh kekuatan lain. Petik 2. Li Qingzi menghela nafas. Hati kultivasi Penatua Han ini konyol. Jika itu dia, dengan kemampuan Han Jue, dia pasti sudah lama menikmati hidup. Kamu menolak undangan Sekte Master dan mendapatkan harta karun Numinous. Selamat telah mendapatkan harta karun Numinous tingkat tertinggi, Kitab Kemalangan. Book of Misfortune, harta karun Numinous yang tak tertandingi. Itu bisa mengutuk makhluk hidup dan membawa kemalangan bagi mereka. Pada saat yang sama, itu tidak akan terdeteksi oleh mereka. Buku Kemalangan, menyumpahi. Han Jue menjadi tertarik. Namun, dengan Li Qingzi di depannya, dia tidak bisa mengeluarkannya. Master Sekte, apa pendapatmu tentang Li Qianlong? Han Jue tiba-tiba bertanya. Li Qingzi hendak meninggalkan sekte. Jika Li Qianlong kembali dan ingin menimbulkan masalah, Han Jue harus tahu apakah dia bisa membunuhnya. Ekspresi Li Qingzi berubah ketika dia mendengar itu. Mengapa kamu bertanya, Penatua Han? Begitu dia mengatakan itu, dia merasa sikapnya tidak baik. Dia buru-buru menjelaskan, orang ini dulunya adalah juniorku. Bakatnya tidak tertandingi, tetapi dia dan Guan Yougang menyukai peri siswan. Mereka berdua memiliki pertempuran hidup dan mati dan memaksa tuanku untuk bergerak. Namun, Li Qianlong tidak yakin dan benar-benar berani bergerak pada tuanku. Saat di penjara, dia diam-diam melarikan diri dari sekte tersebut. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan surat yang mengatakan bahwa dia pasti akan membalikkan sekte Jadepure ketika dia kembali. Dia sangat tidak senang ketika Li Qianlong disebutkan. Han Ju berkedip, itu adalah tragedi lain yang disebabkan oleh kecemburuan. Tidak heran peri siswan tidak mengizinkan murid-muridnya berbicara tentang cinta. Han Jue berkata dengan lembut, Li Qianlong telah kembali, tetapi dia keluar baru-baru ini. Dia menyamar dan memasuki puncak utama. Petik 2. Li Qingzi melebarkan matanya dan gemetar karena marah. Dia meraih Han Jue dan berkata, jika dia kembali lagi, Penatua Han, kamu harus menangkapnya. Itu benar, jangan bunuh dia. Jangan terlalu kejam dan bunuh dia secara tidak sengaja. Petik 2. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun Chapter 59 Bahasa Indonesia. Bab 59, mempersiapkan terobosan, misi rahasia Jing. Bab 59, mempersiapkan terobosan, misi rahasia Jing. Mendengar kata-kata Li Qingzi, Han Jue sangat penasaran dengan gosip generasi ini. Mengapa rasanya mereka semua menyukai peri siswan? Bukankah Taois Jingsu cukup baik untuk mereka? Ya, itu benar. Taois Jingsu tidak cantik. Li Qingzi pergi setelah meninggalkan beberapa kata perpisahan. Penampilan Li Qianlong membuatnya gelisah. Dia mengerutkan kening saat dia pergi. Han Jue kembali ke tempat tinggal guanya dan mengeluarkan kitab kemalangan. Ini adalah harta karun Numinous tingkat tertinggi. Han Jue sangat bersemangat dan mulai meneteskan darah di atasnya. Suki membuka matanya dan melihat buku kemalangan di tangan Han Jue. Kitab kemalangan tampak lebih seperti gulungan gambar hitam daripada sebuah buku. Untuk beberapa alasan, ketika Suki melihat kitab kemalangan, dia merasakan kedekatan yang tak dapat dijelaskan. Dia menyukai harta ini, tapi menyukai hanya menyukai, Suki tidak berani memintanya. Dia terus berkultivasi. Karena bakatnya yang luar biasa, Han Jue telah memberikan teknik murni giok kepada Suki beberapa waktu lalu. Teknik murni giok adalah teknik pamungkas dari sekte murni giok.
Tidak sulit bagi Han Jue untuk mendapatkannya dengan statusnya. Mereka berdua sudah memiliki hubungan guru-murid. Han Jue butuh 1 hari penuh untuk membuat kitab kemalangan mengenalinya sebagai tuannya. Dia menyuntikkan energi roh 6 jalan ke dalamnya dan mulai mengutuk Li Qianlong. Dia membayangkan wajah Li Qianlong di benaknya. Di antara gunung dan sungai ada rumah bambu. Li Qianlong berlutut di pintu masuk. Dia bertanya dengan suara rendah, "Tuan, apa yang harus saya lakukan agar Anda meninggalkan gunung?" Sebuah suara tua datang dari dalam. Saya sudah meninggalkan dunia kultivasi selama 1000 tahun. Saya tidak ingin berpartisipasi dalam perselisihannya lagi. Anda bisa membalas dendam sendiri. Saya sudah mewariskan warisan saya kepada Anda. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Li Qianlong sangat tidak mau ketika mendengar ini. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan, berikan saya resep untuk pil racun surgawi. Aku akan mengandalkan diriku sendiri. Tidak, itu harta pamungkasku. Jika saya memberikannya kepada Anda, bukankah saya bodoh jika Anda menggunakannya untuk meracuni saya sampai mati?" Li Qianlong hampir memuntahkan darah. Dia mengutuk dalam hatinya. Menjadi murid Raja Racun bukanlah keberuntungan. Dia telah menjadi penguji pil Raja Racun selama 100 tahun. Dia telah mencoba semua jenis racun. Periode waktu itu bisa dikatakan lebih buruk daripada kematian. Satu-satunya hiburan adalah dia akan menjadi satu-satunya penerus Raja Racun. Pada akhirnya, ini, Raja Racun, sebenarnya menahan diri dan tidak memberikan semua keahliannya. Suara Raja Racun terdengar lagi. 9 kuali Taois telah menyadari keberadaanku. Saya tidak bisa menyinggung perasaannya dengan gegabah. Saat ini, sekte murni giok seperti matahari di langit. Tidak banyak sekte yang berani menyinggung mereka. Namun, jika Anda bersikeras, Anda dapat mencari keluarga Wei. Meskipun mereka tidak dianggap terkemuka di dunia budidaya yang besar, mereka sering berkeliaran di dunia dan memiliki jaringan yang luas. Petik 2. Mata Li Qianlong berkedip saat dia merenung. 5 menit kemudian, dia pergi. Dia belum berjalan lebih dari 5 kilometer ketika sambaran petir menyambarnya. Dia tertangkap basah, untungnya, kultivasi Li Qianlong tinggi dan dia tidak terluka. Dia melihat ke langit dan mengutuk, kebetulan sekali. Han Jue mengutuk Li Qianlong selama beberapa waktu. Dia tidak bisa menguji hasilnya dan hanya bisa menyerah dan fokus pada kultivasi. Sebulan kemudian, Yang Tiandong kembali. Untuk mencegahnya bertemu dengan Suki, Han Jue berjalan keluar dari Gua Konet. Yang Tiandong sudah sepenuhnya menunjukkan bakatnya. Setelah memasuki alam inti emas, ia pertama kali maju ke murid elit sebelum maju ke murid inti. Dia adalah salah satu tokoh paling menonjol di antara generasi muda dari sekte murni giok. "Tuan, saya berencana untuk pergi ke konvensi kultivasi. Ketika saatnya tiba, berbagai sekte akan berdebat. Bisakah kamu?" Yang Tiandong bertanya dengan gugup. Setelah mempelajari pedang terbang tanpa hati, kekuatan Yang Tiandong meningkat pesat, tetapi dia masih merasa itu tidak cukup. Han Jue mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku akan mengajarimu teknik pamungkas lainnya untuk memenangkan kehormatan bagi sekte tersebut." Teknik pamungkas ini disebut teknik Dewa Angin. Yang Tiandong bersemangat dan dengan cepat berterima kasih padanya. 3 hari kemudian, dia pergi. Han Jue merasa seperti dia telah melupakan sesuatu. Oh, dia lupa membuat boneka surgawi untuknya. Baiklah. Keberuntungannya kuat, jadi dia seharusnya baik-baik saja. 5 tahun kemudian, Han Jue akhirnya menerobos ke tingkat ke-9 dari alam formasi jiwa. Berikutnya adalah Void Amalgamation Realm, tetapi sebelum itu, dia harus meningkatkan level kultivasinya ke alam formasi jiwa kesempurnaan utama. Han Jue menatap Suki. Dia merasa sudah waktunya untuk membuang anak ini. Tidak nyaman jika dia tinggal di sini setiap hari. Han Jue terbatuk. Suki menatapnya. Han Jue bertanya tanpa ekspresi, "Kau sudah bersamaku selama beberapa waktu. Anda dapat dianggap telah menginjak jalur kultivasi." Suki berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih, senior." Han Jue berkata, "Aku akan memberimu misi. Jika Anda bisa menyelesaikannya, saya akan menerima Anda sebagai murid saya."
Setelah mendengar ini, mata Suki berbinar, dan dia buru-buru bertanya apa misinya. Aku ingin kamu pergi ke negara bagian utara dan bergabung dengan Sekte Penjinakan Iblis. Anda tidak perlu melakukan apapun. Hanya bersembunyi di sana dan berkultivasi. Di masa depan, saya secara pribadi akan menuju ke sana dan menghancurkan sekte mereka di masa depan. Anda akan menjadi mata-mata saya. Biarkan saya mengatakan ini dulu. Sekte Penjinakan Iblis sangat kuat. Bahkan seseorang di Void Amalgamation Realm hanya dapat dianggap sebagai penatua. Han Jue berbicara dengan nada penuh arti. Suki terkejut. Dia sudah memahami alam kultivasi. Yang terkuat di Sekte Murni Giok hanya di ranah formasi jiwa. Seberapa kuat Sekte Penjinakan Setan? Yang terpenting, Han Jue ingin menghancurkannya. Seberapa kuat dia? Kebaikan Suki terhadap Anda telah meningkat. Kesukaan saat ini, 5,5 bintang. Sebuah tanda tanya muncul di atas pikiran Han Jue. Suki buru-buru menjamin, saya akan menyelesaikan misi. Ini adalah misi rahasia. Anda bisa pergi sekarang. Tinggalkan Sekte Murni Giok dan jangan berinteraksi dengan siapapun di sini. Baik, Suki berdiri dengan penuh semangat. Setelah berjalan keluar dari Conate Cave Abode, sinar matahari menyinari Suki. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa seolah-olah seumur hidup telah berlalu. Dia mengepalkan tinjunya dan mengambil napas dalam-dalam. Saya harus menyelesaikan ujian guru. Suki segera turun gunung. Dalam perjalanan turun, dia melihat Chaotic Heavenly Dog dan Black Hell Chicken bertarung. Ya, mereka berkelahi. Garis keturunan Black Hell Chicken masih terbangun. Adapun anjing surgawi Chaotic, ia memiliki bakat binatang suci. Tingkat kultivasinya berada di urutan kedua setelah Black Hell Chicken. Anjing gemuk ini tidak ingin tetap dalam statusnya saat ini. Itu ingin menjadi yang lebih tua. Secara alami, Black Hell Chicken harus mendidiknya. Kedua binatang itu sering berkelahi. Tentu saja, perkelahian mereka tidak mematikan. Meskipun Chaotic Heavenly Dog sombong, itu sangat dekat dengan Black Hell Chicken. Bagaimanapun, itu ditetaskan oleh ayam. Bagaimanapun, ayam neraka hitam adalah ayahnya. Suki tersenyum dan berkata, anjing yang gemuk. Pertarungan ayam dan anjing ini sangat menarik. Chaotic Heavenly Dog segera berbalik dan menyerangnya. Suki melarikan diri ketakutan. Setelah meninggalkan gunung, Suki lolos dari kejaran Chaotic Heavenly Dog. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Di mana negara bagian utara? Lupakan, itu tidak penting. Dia pasti akan tahu akhirnya. Ini jelas merupakan salah satu ujian guru. Setelah Suki pergi, Han Jue terus berkultivasi. 2 tahun kemudian, kultivasinya akhirnya mencapai alam formasi jiwa kesempurnaan utama. Dia akan menerobos ke alam penggabungan Void. Han Jue menahan kegembiraannya dan memeriksa emailnya terlebih dahulu. Muridmu yang Tiandong diserang oleh Raja Iblis dan terluka parah. Murid Anda yang Tiandong mengalami pertemuan kebetulan dan membangunkan Demon Saint Bloodline. Pet surgawi Anda, anjing surgawi Chaotic, membuat kesalahan dalam kultivasi. Kultivasi telah berkurang 20 tahun. Teman baikmu Mofuhu diserang oleh para kultivator yang saleh, X104. Teman baikmu Chang Yuer secara tidak sengaja mendapatkan pertemuan kebetulan dan tingkat kultivasinya meningkat pesat. Murid Anda Suki diserang oleh seorang pembudidaya jahat, X27. Murid Anda Suki ditangkap oleh Sekte Hantu Hijau. Murid Anda Suki menyebarkan nasib buruknya. Sekte Hantu Hijau mengalami kesengsaraan surgawi yang sangat langka yang melanda sekali dalam ratusan tahun. Seluruh sekte telah dihancurkan. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 60 Bahasa Indonesia. Babak 60, akhirnya mencapai alam penggabungan Void. Harta karun Dharma kelahiran. Babak 60, akhirnya mencapai alam penggabungan Void. Harta karun Dharma kelahiran. Penghancuran seluruh sekte. Han Jue tercengang dan tersentak melihat kekuatannya yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari kutukan pengadilan surgawi. Dia adalah bom nuklir berjalan. Namun, Han Jue belum pernah mendengar tentang Sekte Hantu Hijau. Itu mungkin sekte kecil di suatu tempat.
Sekte kultivasi yang benar-benar kuat tidak akan mampu mengatasi kesengsaraan surgawi yang jarang terjadi bahkan dalam beberapa ratus tahun. Mungkin dengan Suki, Han Jue akan bisa menghabisi sekte penjinakan iblis. Han Jue memperhatikan bahwa Mo Fuhu sedang dikejar oleh para kultivator yang saleh. Dia benar-benar jatuh ke jalur iblis. Harus dikatakan, dunia luar benar-benar mengasyikkan dan segala sesuatunya selalu berubah. Untungnya, dia memilih untuk berkultivasi dengan cara yang sederhana. Jika dia seperti Mo Fuhu, Zhou Fan, dan Li Qingzi, seberapa menyakitkankah itu? Ada juga muridnya. Dia mengatakan bahwa dia telah pergi untuk berpartisipasi dalam konferensi kultivasi tetapi diserang oleh Raja Iblis. Untungnya, dia selamat. Jika dia mati di luar, Han Jue akan terdiam. Sesuatu yang layak disebutkan adalah bahwa Li Qianlong tidak muncul baru-baru ini. Mungkinkah dia telah berhasil mengutuknya? Han Jue menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk menuju ke 10.000 Demon Realm. Di lembah yang gelap, Li Qianlong bersandar ke dinding dan menahan napas. Selusin pembudidaya berdiri di sampingnya. Melihat ke atas, iblis yang tak terhitung jumlahnya berputar di atas lembah. Seorang kultivator muda di sisi Li Qianlong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu. Li Senior, tidakkah kamu tahu jalannya? Mengapa Anda membawa kami ke gua iblis? Petik 2. Para pembudidaya lainnya juga ketakutan. Mereka semua adalah kultivator keluarga Wei. Li Qianlong mengikuti instruksi Raja Racun dan menemukan keluarga Wei. Dia menghabiskan beberapa tahun mengambil putra sulung mereka dan menjalin hubungan yang baik dengannya. Kali ini, dia meninggalkan Gritian bersama keluarga Wei dan bersiap untuk mengikat sekte kuat lainnya di dunia kultivasi. Namun, ada yang tidak beres ketika mereka menggunakan formasi teleportasi. Mereka langsung diteleportasi ke gua iblis. Ada banyak iblis di sini, dan bahkan ada Raja Iblis yang kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan Li Qianlong merasa sulit untuk mengalahkannya. Li Qianlong juga sangat tertekan. Dalam beberapa tahun terakhir, peruntungannya sangat buruk. Dia telah disambar petir selama perjalanannya dan bertemu dengan iblis mental selama kultivasinya. Dia telah merampok seorang kultivator muda, tetapi pada akhirnya, dia adalah seorang kultivator formasi jiwa yang berpura-pura lemah. Kali ini, bahkan lebih buruk bagi keluarga Wei. Tidak, aku belum membalas dendam, aku tidak bisa mati di sini, Li Qianlong mengertakkan gigi. Paviliun hewan peliharaan, puluhan murid berkumpul, termasuk Taois Jingsu. Mulai hari ini dan seterusnya, semua murid tidak boleh memasuki alam 10.000 iblis dan harus menunggu pemberitahuan terbuka, kata Taois Jingsu tanpa ekspresi. Seorang murid dari puncak utama tidak bisa tidak bertanya, "Tuan, apa yang terjadi di alam 10.000 setan?" Murid-murid lain juga sangat penasaran. Setiap murid akan pergi ke alam 10.000 iblis untuk menangkap binatang iblis dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menjelajahi dunia kultivasi. Taois Jingsu berkata dengan tenang, "Penatua pembunuh dewa sedang mengalami kesengsaraan. Mungkin dia sedang mengembangkan kekuatan mistik." Dia tidak pernah berpikir bahwa Han Jue akan menerobos ke alam penggabungan Faed. Itu hanya beberapa dekade. Mustahil. Butuh 9 kuali Taois lebih dari 1000 tahun untuk mencapai alam penggabungan Faed. Orang harus tahu bahwa Taois 9 kuali adalah jenius nomor 1 di dunia budidaya yang besar. Suara mendesing para murid gempar. Penatua pembunuh dewa ada di dalam. Wow, aku belum pernah melihat tetua pembunuh dewa sebelumnya. Dikatakan bahwa tetua pembunuh dewa adalah pilar terkuat dari sekte murni Giok. Dia telah berkultivasi dalam pengasingan. Tidak ada yang bisa menandingi kegigihan kultivasi tetua pembunuh dewa. Dikatakan bahwa tetua pembunuh dewa terlihat lebih baik daripada semua pria dan wanita di dunia. Saya benar-benar ingin melihat penampilan sebenarnya dari dewa pembunuh tetua. Apakah tetua pembunuh dewa menerima seorang murid? Para murid sangat bersemangat dan berdiskusi tanpa henti. Berita itu menyebar dengan sangat cepat. Semakin banyak murid bergegas, benar-benar memblokir paviliun hewan peliharaan. Semua murid telah mendengar tentang perbuatan legendaris dari tetua pembunuh dewa.
Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa alasan mengapa Sekte Murni Giok bisa berada di tempat seperti sekarang ini adalah karena tetua pembunuh dewa. Beberapa hari kemudian, Guan Yugang bergegas. Ketika dia melihat begitu banyak orang berkumpul di luar gedung, dia mengutuk dengan marah. "Kalian semua, enyahlah, siapapun yang berani berkumpul di sini akan dibuang ke sekte luar." Dengan mengatakan itu, semua murid berhamburan. Guan Yugang datang ke counter dan berkata, "Aktifkan formasi, aku akan pergi ke alam 10.000 iblis." Orang yang bertanggung jawab ragu-ragu, Dao Jingsu mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan. "Menurutmu siapa aku?" Setelah mendengar itu, orang itu buru-buru mengaktifkan formasi teleportasi. Setelah 7 hari dan 7 malam ketekunan, Han Jue akhirnya selamat dari kesusahan surgawi yang kuat dan maju untuk menjadi pembudidaya Void Amalgamation Realm. Dengan kemampuannya, kesengsaraan surgawi tidak dapat membunuhnya. Selamat telah menerobos ke alam penggabungan Void dan mendapatkan harta Dharma kelahiran. Harta Dharma kelahiran akan menyatu dengan jiwa Anda dan hanya mengenali Anda. Saat Anda menjadi lebih kuat, harta Dharma kelahiran juga akan menjadi lebih kuat. Adapun harta Dharma kelahiran, Anda memiliki pilihan berikut. 1. Pedang. 2. Harta karun Dharma pertahanan. Han Jue sudah tercakup dalam harta karun Numinous Defensif, jadi dia secara alami memilih pedang. Bagaimanapun, dia adalah seorang penggarap pedang. Dia memilih pilihan pertama tanpa ragu-ragu. Selamat telah mendapatkan pedang penghakiman primordial. Pedang penghakiman primordial. Karena Anda tidak bereinkarnasi secara normal, tetapi telah bertransmigrasi ke sini dengan melintasi kekacauan primordial. Ki primordial di tubuh Anda telah disempurnakan menjadi harta Dharma kelahiran Anda. Kekacauan purba, Hanju tercengang, apakah itu The Primordial Chaos? Sistem tidak menjawabnya. Dia tidak terlalu banyak berpikir dan terus mengkonsolidasikan kultivasinya. Atributnya sekarang adalah, nama, Han Jue, masa hidup, 227/8940. Ras, manusia, tahap transendensi fana, kultivasi, tingkat pertama dari alam penggabungan Void. Teknik, 6 jalan reinkarnasi, dapat diwariskan. Sihir, pedang surgawi jari tak tertandingi, 7 langkah ilusi, 3 pedang bayangan murni, tak tertandingi, segel pengusir iblis 9 naga, badai petir besar Chiliokosem, teknik dewa angin. Kekuatan mistik, penyerapan jiwa 6 jalan, pedang dewa hantu hukuman surgawi, tiru langit dan bumi, awan jungkir balik, sekte 10.000 pedang, dapat diwariskan, mantra tata gata. Peralatan, jubah surgawi mistik cicada emas, harta karun Numinous kelas 7, sabuk alam semesta kecil, pedang kilin, tali pengikat setan, lonceng Vien pembakaran, harta karun Numinous kelas 6, sepatu bot jejak roh 9 bintang, harta karun Numinous kelas 5, Frost Lord's Glazed Crown, harta karun Numinous kelas 4, Book of Misfortune, harta karun Numinous kelas tertinggi. Harta karun Dharma kelahiran, pedang penghakiman primordial. Potensi budidaya, fisik spiritual dari 6 jalan, ini berisi potensi budidaya angin, api, air, tanah, kayu, dan guntur terbaik, meningkatkan pemeliharaan sampai batas tertentu. Penyelenggaraan bawaan adalah sebagai berikut, tak tertandingi, kecantikan abadi, pesona terbaik. Destined Sword Fanatic, bakat pedang Dao terbaik, kemampuan belajar pedang Dao terbaik. Teknik gerakan tak tertandingi, kecakapan teknik gerakan terbaik. Descendant of the Immortal Emperor, setelah permainan dimulai, Anda akan menerima teknik kultivasi yang tak tertandingi dan 1000 batu roh kelas atas. Periksa hubungan antar pribadi, umurnya meningkat menjadi 8.940 tahun. Luar biasa, Han Jue juga menyadari bahwa identitasnya sebagai manusia telah berubah menjadi tahap transendensi fana. Apakah ini petunjuk bahwa dia berada di jalur untuk menjadi seorang immortal? Han Jue sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah 200 tahun berkultivasi yang membosankan, orang lain akan menjadi gila. Tapi dia sudah terbiasa dengan ini, dia malah menikmatinya. Perasaan terus menjadi lebih kuat ini terlalu bagus.
Alasan mengapa manusia membenci kultivasi adalah karena mereka tidak dapat merasakan diri mereka menjadi lebih kuat hampir sepanjang waktu. Namun, Han Jue berbeda. Potensinya luar biasa dan dia menjadi lebih kuat hampir setiap hari. Mencapai alam penggabungan Void berarti dia benar-benar tak terkalahkan di dunia budidaya yang besar. Lanjut, tentu saja, dia harus terus menyerang ke alam integrasi tubuh. Han Jue berpikir dengan tegas. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, Penatua Pembunuh Dewa, saya Guan Yugang. Setelah Anda mengkonsolidasikan kultivasi Anda, mari kita berdebat. Jika aku mengalahkanmu, aku akan menjadi Master Sekte.